Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih, bertemu kembali eh, malam hari ini, Sabtu 16 Maret 2023, bersama Galarua TV, Ardo Purba Channel, dan Beta Maluku Channel. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan eh, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ada di live YouTube, di live Zoom, dan yang tetap setia menonton siaran ulang kita. Bahkan yang sering bergabung di live YouTube, boleh kalau mau bergabung langsung nanti diklik link yang ada di bawah eh, YouTube Beta Maluku Channel, nanti bisa langsung masuk kemari ke Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa interaktif bersama-sama dengan kita, memberikan pandangan, memberikan pendapat dan opininya. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai perbincangan kita, tentunya kita akan memulai segala sesuatunya itu dengan doa. Agar apa yang kita sampaikan, kita ungkapkan, biarlah hanya berasal dari hikmat yang dari Tuhan saja. Agar kita tidak salah dalam menyampaikannya, biarlah kita memberikan sepenuhnya uh, kepada kita serahkan kepada yang di atas. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama Galarua TV. Kami akan berbicara tentang banyak hal dalam pemerintahan ini. Terlebih Tuhan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di negara kami. Kami rindu Tuhan, terus selalu ada kebaikan demi kebaikan, perubahan demi perubahan untuk bangsa dan negara ini. Biarlah setiap kami yang ada di Zoom, boleh Tuhan berikan hikmat dan marifat untuk kami menyampaikan pendapat, opini kami. Lebih dari itu, untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang ada di live YouTube, yang menonton dan yang setia menonton live bersama-sama dengan kami, dan juga saudara-saudara kami yang setia menonton siaran ulangnya. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir, semua perangkat yang digunakan berjalan dengan baik, lancar, tidak kurang Pilih satu dari apapun. berbagai suara Hanya di untuk dalam nama membantu Tuhan Anda Yesus kami membuat berdoa cerita. dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makan ya, Bapak Ibu, kita akan membahas materi kita malam hari ini. Pilih dari ya, berbagai suara untuk cukup membantu menarik. Anda membuat Artinya cerita yang layak kita sama-sama dibagikan. tahu akhir-akhir ini kita Pilih negara dari kita berbagai banyak suara mengalami untuk membantu Anda persoalan-permasalahan. membuat cerita Nah, yang layak sebelum dibagikan. kita masuk kepada tema dan judulnya, saya mau menyampaikan salam-salam Pilih kepada dari Bapak Ibu berbagai yang ada suara dimanapun untuk berada. membantu Anda Sekali lagi, membuat cerita yang layak shalom, salam dibagikan. sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa. Oke, kita akan Pilih dari bahas tentang berbagai suara untuk membantu Anda membuat cerita yang layak Islamophobia, dibagikan. no, atau yes, atau Kristen phobia, atau non-Muslim phobia. Jadi malam hari ini kita akan mencoba mengangkat tema ini. Artinya apa? Tujuannya hanya satu. Bagaimana kita bisa mengedukasi, bagaimana kita bisa menyampaikan ini dalam perspektif teman-teman yang ada sekalian yang ada di sini. Silakan nanti boleh berkomentar, menyampaikan pendapatnya sekalian. Ya, kira-kira apa sih ya yang dikatakan, apa benar ini Islamophobia atau sebaliknya? Bukan begitu, Pak. Jangan-jangan Kristenfobia yang terjadi dengan apa yang sedang terjadi, seringnya terjadi persekusi, penutupan rumah ibadah Kristen atau mungkin agama yang lain ya. Jadi kita coba angkat ini, tujuannya hanya satu, ya kita mau Indonesia ini ke depan lebih plural lagi, ya lebih menghargai apa yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebersamaan keberagaman di Indonesia ini dengan dasar Pancasila yang harus kita tegakkan sebagai dasar negara kita. Baik, kita akan mengangkat satu tema, ya ini ini tentang, Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan kata Islam, istilah Islamophobia ini? Nah, Islamophobia ini adalah pandangan dan sikap yang mengandung prasangka, ketakutan, kebencian terhadap Islam dan orang-orang Islam. Nah, sebaliknya, kalau disebut apa benar? Tadi judul kita apa, Kristen fobia, ya. Nah, sama, pandangan dan sikap yang mengandung prasangka, ketakutan dan kebencian terhadap Kristen. Itu kita sebut ya Kristen fobia. Nah, dan orang-orang Kristen ya, terhadap Kristen dan orang-orang Kristen itu kita ini dalam perspektif tentang Islamophobia. Tapi kalau Kristen fobia ya artinya tinggal kita tukar ya. Nah, istilah itu sudah lama berkembang, awalnya di Barat dalam era Mutakhir, menguat menjadi pandangan global setelah tragedi serangan teroris 11 September 2001.
ya. Serangan teroris 11 September itu kita tahu tragedi uh, WTC ya, kalau nggak salah ya, World Trade Center ya. Jadi ini juga dari Wikipedia saya sedikit ulas di sini tentang bagaimana Islamophobia adalah sebuah fobia atau suatu ketakutan, kebencian atau prasangka terhadap Islam atau Muslim. Kalau dari konteks judul kita tadi, sebaliknya uh, Kristen ya atau nasionalis secara umum, terutama bila dipandang dari sisi Islamisasi dari sumber terorisme, cakupan dan definisi yang tepat dari istilah Islamophobia termasuk hubungannya dengan ras telah menjadi bahan perdebatan. Sejumlah ulama menganggapnya sebagai bentuk xenofobia atau rasisme. Sementara pendapat yang lain membantah adanya hubungan di antaranya, terutama dengan basis bahwa agama tidaklah sama dengan ras. Penyebab dari Islamophobia juga menjadi topik perdebatan, terutama di antara para komentator yang mengajukan argumennya masing-masing. Beberapa penyebab yang diutarakan dalam serangan 11 September, kebangkitan kelompok militan seperti ISIS, serangan teror di berbagai tempat, meningkatnya penduduk meningkatnya Yesaya penduduk Muslim di Eropa 55, dan Amerika Serikat, karena kesempatan mungkin tidak akan terjadi dua kali, tetapi selagi ada kesempatan selekasnya lah terima dan pergunakan dengan baik. Islam dan lain-lain. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada orang pada saat orang masih menikmati hidup di dunia untuk bertobat, karena seringkali orang hidup hanya mementingkan dirinya sendiri dengan berbagai cara agar keinginannya tercapai dan terpuaskan. Keinginan dunia yang semakin menjauhkan orang tersebut dengan Tuhan, padahal keinginan tersebut jika sudah didapatkannya, kelak akan ditinggalkan begitu saja saat ajal menjemputnya. Ada waktunya juga di mana Tuhan tidak berkenan ditemui, artinya tidak ada kesempatan waktu orang tersebut untuk bertobat. Maka gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin selagi ada kesempatan tersebut. Nanti kita akan bisa memberikan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Apa tanggapan kita tentang Yesaya 55:6. yang terjadi di Indonesia ini? Tuhan itu dekat, karena sesungguhnya Tuhan itu tinggal di baitnya, yang adalah tubuh kita ini. Firman itu dekat kepada kita, yakni di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Dengan kedekatan inilah, kita harus menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Satu, dia dapat ditemui dan dekat. Dan tolong dicatat, Mazmur 145:18. Jangan menghujat, jangan mencaci. Tuhan itu dekat. Jika Tuhan pun jauh, itu karena kita sendiri yang menjauh. Sesungguhnya Tuhan itu hanya sejauh doa. Maka pergunakan terus waktu yang disediakannya bagi kita untuk memuliakannya. Membangun hubungan yang intim bersamanya dalam kesetiaan. Dua, dia selalu ada saat dibutuhkan. Yesaya 55:1. Ketika kita membutuhkan, Tuhan memang tidak dipungut biaya, tetapi bagaimana kita akan membayar harganya dengan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga dan bahkan pikiran dan hati kita, yang kita serahkan kepadanya untuk menikmati semua pemberian yang terbaik daripadanya. Tiga, dia selalu ada bagi orang yang menerimanya. Kejadiannya kemarin nih. Yesaya 55:3. Tuhan memang selalu ada untuk dunia ini, tetapi dia lebih senang jika kita mau datang dan menerimanya, karena dia akan memberikan kehidupan sesungguhnya dengan ikatan janji kasih setianya yang teguh. Selagi ada kesempatan, pergunakanlah sebaik-baiknya karena belum tentu ada kesempatan berikutnya. Waktu kehidupan yang Tuhan beri bagi kita adalah kesempatan bagi kita untuk terus menyenangkan Tuhan dan memuliakan namanya dari apa yang telah Tuhan berikan. Tetaplah semangat dan jangan lewatkan kesempatan untuk membangun hubungan yang intim bersamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Nah itu beritanya kemarin. Shalom rekan sekerja Allah. Jadi kita juga selagi ada kesempatan. Ini anti ya. Yesaya 55:6-7. Kesempatan mungkin tidak akan terjadi dua kali, tetapi selagi ada kesempatan selekasnya lah terima dan pergunakan dengan baik. Melakukan suatu aksi. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada orang pada saat orang masih menikmati hidup di dunia untuk bertobat, karena seringkali orang hidup hanya mementingkan dirinya sendiri dengan berbagai cara agar keinginannya tercapai dan terpuaskan. Keinginan dunia yang semakin menjauhkan orang tersebut dengan Tuhan, padahal keinginan tersebut jika sudah didapatkannya, kelak akan ditinggalkan begitu saja saat ajal menjemputnya. Ada waktunya juga di mana Tuhan tidak berkenan ditemui, artinya tidak ada kesempatan. Atau di manapun, di Jakarta ya, atau di beberapa daerah dimanapun, saya sendiri terus terang sampai saat ini belum mendengar orang Kristen atau di luar orang Islam melakukan demonstrasi ya seperti itu. Nah ini justru malah sebaliknya ya,
belum apa-apa sudah melakukan aksi walaupun ini sekelompok remaja. Tetapi maksud dan tujuannya nanti bisa langsung kita tanya sama Pak Santi Amer. Silakan Pak Santi Amer. Baik, selamat malam Pak Gindo, selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia. Salam buat teman-teman yang ada di diaspora, di Eropa, di Amerika Serikat, di Timur Tengah, juga di Timur Jauh, di 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 New Zealand dan Australia ya. Saudara-saudara kita yang ada di Papua, juga di Aceh dan seluruh Indonesia. Salam, selamat malam yang ada di Indonesia. Kita baru-baru ini ya dikejutkan. Pertama, ada beberapa kejadian aneh yang kita harus menalarnya dengan hati dan pikiran yang bersih. Kita tahu teman-teman H-4. H-4 itu H itu adalah tanggal 20 Maret yang sedang ditunggu-tunggu orang, yaitu pengumuman oleh KPU tentang siapa pemenang pemilu di 14 Februari 2024 yang lalu. Nah, kita juga mendengar hiruk-pikuk di sana-sini, para pakar, para preman yang berlaku seperti pakar, berbicara di televisi, menghina, menghujat, mengeluarkan istilah-istilah yang tidak enak di kuping dan tidak mendiri, menggunakan istilah-istilah yang membingungkan orang, adalah dinasti, adalah angketlah, angkutlah, ya segala macam. Itu membuat masyarakat kita ini gamang gitu ya, gamang. Dan kayaknya Indonesia ini memang kelemahannya di situ ya. Kalau dia tidak ada rasa senang itu diumbar begitu di permukaan, sehingga memang kita gampang diadu domba. Nanti hari Senin kita akan bicara teman-teman bagaimana suku masyarakat hukum adat Dayak ini sedang dikobok-kobok ini ya, diadu domba. Ya ini karena agama. Nah, agama yang masuk, ini suku-suku ini dobok-obok gitu loh. Kasihan ini orang Dayak sesama sesama mereka dobok-obok gitu. Nah, jadi kita pada malam hari ini akan membicarakan apa sih Islamophobia itu ya. Kalau dibina apa pengertiannya tadi secara umum sudah disampaikan oleh Pak Gindo. Tetapi apa sebab-sebab daripada Islamophobia ini? Di mana ini bermula? Dan kenapa di Indonesia ini muncul arti Islamofobia? Dan siapa yang melakukan demo pada tanggal 15 Maret atau kemarin itu? Mereka adalah remaja, teman-teman. Remaja. Ya, remaja. Jadi nanti kita dari penjelasan singkat saya ini nanti akan terlihat apakah di Indonesia ini ada Islamofobia atau justru sebaliknya gitu. Jadi jangan mereka ini mempremi seolah-olah mereka didiskriminasi yang mayoritas. Tidak masuk akal gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri dan mengambil suatu perspektif baru atau pemikiran baru. Wah, ini Indonesia ini begini-begini gitu ya. Nanti sesudah kita telusuri dulu secara ringkas di mana itu asal mulanya Islamophobia itu dan terkenalnya bagaimana di Eropa, bagaimana di Amerika, ya, dan pada umumnya di Indonesia ini, ya. Nah, apakah yang di Indonesia ini akibat daripada kekecewaan sekelompok Islam tertentu di luar negeri sana sehingga yang minoritas di sini mendapat balas dendam atau sakit hati. Mestinya orang-orang ini belajar dari bagaimana orang Batak itu walaupun dibunuh sampai 600-800 ribu orang pada tahun 1821, orang Batak nggak pernah dendam dan marah dan tidak pernah mengingat-ingat itu. Ya, nanti bagaimana juga saran pakar untuk menyelesaikan Islamophobia ini. Saran pakar, kalau kita adalah orang pragmatis yang belajar dari pikiran-pikiran pakar dan yang sudah mengalami dan melaksanakan jurdam kita ini, juru damai, gitu kan? Jadi kita yang pragmatis saja. Oke, jadi izinkan saya teman-teman, saya share screen. Share screen. Nah, saya singkat aja nanti ya. Jadi ini bagian penjelasan saya ini adalah apa itu Islamophobia, bagaimana terjadinya di Eropa dan di Amerika, terus bagaimana Islamophobia ini berlaku, kemudian menjalar ke Indonesia, kemudian di Indonesia bagaimana sikapnya gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa betul di Islam apa Islamophobia itu ada di Indonesia? Atau itu jangan-jangan ngarang atau justru sebaliknya, Kristenfobia atau non Muslim fobia? Nah, apa itu tadi Islamophobia itu kan terdiri dari kata Islam dan ini ya Islam dan fobia. Fobia itu kan ketakutan, kebencian yang tidak berdasar itu terhadap Islam secara keseluruhannya. Yang tidak berdasar, teman-teman. Tapi kalau itu berdasar, apakah itu fobia? Saya pikir tidak. Jadi ini ada suatu istilah yang dipakai bahwa kami ini benar, Anda nggak perlu takut. Iya apa iya? Kalau kita menyaksikan misalnya dari golongan mereka itu memenggal kepala orang, kemudian kita takut kepada dia, apakah itu beralasan? Beralasan, bukan Islamophobia. Itu memang betul-betul kami takut kepada Anda. Dan itu adalah Islamophobia. Jadi ya Islamophobia itu adalah sebenarnya ketakutan dan kebencian yang berdasar, jangan sebut tidak berdasar. Ini juga rumusan ini harus kita paham. Memang jangan dibilang begitu.
Kalau orang takut kepada tukang penggal kepala, ya wajar lah. Ya. Apa nama takut kepada ketinggian, fobia. Kan nyata kan ketinggian itu kan. Jadi definisi ini juga harus kita kritisi teman-teman salah ini. Ya, orang takut, ya memang ada dasarnya. Masa orang takut nggak ada dasarnya? Kan gitu ya. Ini untuk kita teman-teman aja. Nah jadi eh, cuma karena ini yang pelakunya ini adalah tidak mewakili semua, belum tentu mewakili semua, tetapi dia mewakili semua karena kata-kata ada satu agama itu. Padahal sebenarnya oknum, ya oknum. Islam ini kita tahu kan Islam ini ada 17 sekte atau apalah mazhab. Jadi ada mazhab-mazhab yang sangat militan, ini yang sebenarnya membuat kekacauan sehingga yang lain itu kena. Ya, yang lain ini tidak berani merespon atau menyikapi, itu terseret gitu. Itu teman-teman ya. Jadi istilah Islamophobia ini muncul pertama kali dalam laporan resmi Rani Medetras ya pada tahun 1997 yang mengkodekan sikap diskriminatif Protestan. Nah ini teman-teman. Di sini awal mulanya itu ya. Mendiskriminatif Protestan Anglo-Saxon Inggris terhadap warga Muslim. Kosa kata ini dikenal sebagai ungkapan ofensif, menyakiti, diskriminasi, kebencian, menghasut, stereotip, provokatif, menghina, mencemarkan nama baik, dan merendahkan Muslim serta Islam. Inilah sebenarnya yang disebut dengan Islamophobia, sumbernya itu teman-teman. Jadi salah juga. Jadi kalau kita berhati-hati ya, berhati-hati nih, ini adalah Protestan Anglo-Saxon di Inggris. Nah, tentu kata-kata Protestan ini juga mengingatkan saudara-saudara kita Muslim yang ada di Indonesia. Indonesia ini dijajah oleh Belanda dan mereka dituduh membawa atau menyiarkan agama Protestan. Ya, ini ya. Jadi biar kita tahu nih apa latar belakangnya sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan mereka bisa memberikan suatu penjelasan dan tidak perlu marah-marah karena itu adalah masa lalu. Oke. Nah, Lembaga Riset Harnimede tahun 2000 mengemukakan definisi kontemporer komprehensif pertama tentang Islamophobia yaitu sebagai ketakutan, kebencian atau permusuhan terhadap Islam dan Muslim. Nah, kalau tadi kan disebutkan tanpa dasar, ini dasar ini. Persepsi dan perilaku terkait itu merupakan atribut negatif atau stereotip yang merendahkan sehingga berdampak pada praktik pengucilan dan diskriminasi, ya. Sentimen Islamophobia membingkai Muslim sebagai musuh internal dan eksternal. Jadi persepsi pemikiran ini dibangun ya di benak seseorang atau sekelompok masyarakat, ya, sehingga dia melakukan diskriminasi dan lain-lain terhadap kelompok lain maupun individu lain yang di luar dia. Jadi ini tidak menyangkut ras, teman-teman, tidak menyangkut suku, ini masalah agama gitu ya. Ini. Nah, jadi ini definisi-definisi daripada Islamophobia, ya ada itu namanya Brown, berfokus pada orang lain, ya itu ada Brown, ada juga ada Allen yang berbeda, ya mengidentifikasikan sebagai ideologi dan praktik eksklusif dari kelompok Muslim dan ajaran Islam dalam berbagai bidang sosial. Green juga ya memberikan. Jadi banyak definisi-definisi, tetapi intinya adalah bahwa ada kebencian dan ketakutan yang berdasar ya. Kalau tidak berdasar, saya pikir itu tidak demikian definisinya. Ya, jadi itu teman-teman definisi. Nah, sekarang di era modern ini bagaimana? Kita lihat dulu praktiknya. Jadi Islamophobia dia Islam tidak dimiliki oleh individu saja, oke? Ya, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari Uni Republik Sosialis Soviet. Ketika Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara, maka di negara-negara yang terpecah ini terjadi pergulatan, teman-teman. Terjadi pertumpahan darah. Terjadi di situ bunuh-membunuh. Ya, yang Islam itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya. Yang luar biasa. Gelombang multilateral, pembersihan etnis, dan kejahatan kebencian terhadap Muslim. Ini yang terjadi di Eropa pada saat Uni Soviet pecah. Kalau tadi di Inggris sudah, Protestan Anglo-Saxon, ini mulai lagi di Rusia. Ini menumpuk semua di sejarah ini. Jadi akan kita lihat nanti pengalaman sejarah yang pahit ini, merasa didiskriminasi, dirasakan, kemudian pasti mungkin diajarkan kepada keturunannya ya. Jadi apa namanya ini dendam yang apa namanya dendam yang tersimpan, dendam membara ya, selalu disimpan dalam hati. Nah, kemudian si ini ya, si kita tahu ini siapa namanya ini Samuel P. Huntington ya berpendapat bahwa peradaban Barat akan menghadapi Islam sebagai ancaman konstan di masa depan daripada ancaman sementara daripada fundamentalisme Islam. Nah ini pendapat-pendapat ini yang sudah mengakar di pikiran daripada orang-orang Barat. Apa betul itu atau tidak kan? Harus ada keyakinan yang berbeda sebenarnya, apalagi di Kristen. Nah ini yang disebut dengan benturan peradaban atau clash of action, clash of civilization. Ya. Jadi selalu gara-gara teori ini, pemikiran-pemikiran ini, maka yang mayoritas, garis bawahi teman-teman, yang mayoritas non-Muslim di Eropa sana melakukan apa namanya diskriminasi, takut melihat orang ini karena sudah di framing.
Islam ini adalah orang jahat, pembunuh dan lain sebagainya sudah di framing, semuanya pukul rata. Padahal belum tentu kan. Nah ini membuat tentu mereka yang minoritas di sana yang diperlakukan tidak adil itu disebut dengan kenapa kami diperlakukan Islamofobia gitu, Islamofobia. Jangan dong. Nah itulah ya, perbedaannya ya. Jadi di sana mayoritas adalah non Muslim, di sana mayoritas non Muslim dan minoritas Muslim. Nah itu teman-teman. Nah jadi fenomena Islamofobia ini semakin deras dengan adanya amplifikasi. Jadi amplifikasi itu artinya penguatan. Sekarang kan media sosial dan media digital kan begitu hebat ya. Itu kemarin kejadian di mana di Bundaran HI, tadi pagi kita sudah dapat beritanya. Nah, jadi sesuatu yang terjadi di luar sana, di luar Indonesia atau dimanapun tentang Islamofobia ini, cepat itu orang tahu. Dan ini memberikan impak yang berlipat ganda gitu. Yang tadinya sudah jengkel, marah, dendam, dapat berita lagi. Ini berlipat-lipat teman-teman. Ya berlipat-lipat ya. Jadi contoh-contoh di Amerika itu orang Amerika ini banyak melakukan apa itu Islamofobia, diskriminasi banyak sekali kepada Muslim di sana. Ya, nanti akan kita lihat itu praktik awalnya itu adalah sejak kejadian apa namanya itu twin menara kembar itu ya, yang disikat itu ISIS atau apa itu. Mulai dari situ Islamofobia itu menjadi-jadi. Tetapi kan ada dasarnya ya, ada dasarnya loh, bukan tidak ada dasar. Tetapi mungkin sikap atau apa namanya sikap pembalasannya itu berlebih-lebihan gitu, tidak bisa membedakan pukul rata semua itu yang jadi masalah. Kemudian ini penelitian ya, penelitian daripada Atta Iman Attia. Ya bisa dilihat dari ini tulisannya Iman Attia dalam Faris Hafez School of Thought in Islamophobia Studies, Prejudice Regimes and Decoloniality. Ini ada jurnal ilmiahnya teman-teman. Nah kita merinjak ke Indonesia. Ini yang terjadi di Eropa ya. Jadi pengalaman-pengalaman buruk yang dialami oleh Muslim di tempat di mana mereka minoritas. Nah ini di mana mereka minoritas, bukan mayoritas. Ya, mengalami perlakuan-perlakuan diskriminasi dan dalam segala bidang kehidupan. Contoh di Amerika, kampanye politik Donald Trump 2002 ini, 2020 ini ya, send her back ditunjukkan kepada 4 anggota Kongres Muslim Partai Demokrat ini. Itu kampanyenya itu. Jadi ini adalah kampanye identitas, sama dengan Anies Baswedan di Indonesia sama. Ya, identitas keagamaan itu mendiskriminasi itu. Kemudian Macron merumuskan RUU tentang separatisme Islam, pengawasan lebih ketat pembiayaan masjid dan asosiasi Muslim, melarang negara imam-imam ke Prancis karena dulu kan ada pembenggalan kepala itu ya. Macron membuat itu. Nah mereka ini merasa terjepit lagi. Padahal kan itu bukan kelakuan sekelompok, hanya mengatasnamakan. Ya. Kemudian di Switzerland atau di Swiss, Kunz melarang penggunaan kerudung di tempat umum dan jilbab di sekolah. Nah, karena ini sudah menjalar Islamofobia ini kan seperti penyakit ini menjalar dia, ya, menjalar teman-teman. Ini baru di bidang politik, ada juga di bidang ekonomi ya, yaitu kalau misalnya merekrut karyawan ya yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Abercrombie ya, Fitch, Cadillac, McDonald, Walmart, ya, Bocheri, GoDaddy, ABM Security. Mereka ini ya perusahaan-perusahaan besar di Amerika, kalau merekrut karyawan yang pakai jilbab tidak mau terima gitu. Kalau pakai apa hijab, itu kan diskriminasi juga, ya kan? Ya. Ya ini tidak mengikuti, pokoknya tidak diterima lah. Di bidang keamanan ya, banyaknya usulan protokol keamanan dan legislasi yang berorientasi pada pembatasan gerak kaum muslim. Nah ini. Di bidang seni dan perfilman, serial TV yang ditayangkan NBC antara tahun 1999-2016 berjudul The West Wings, menampilkan wajah Islam dan Islamofobia. Jadi selalu Islam itu digambarkan jelek, tapi itu karena pengalaman masa lalu. Itu merupakan suatu cerita ya yang bersambung ini. Nah, di bidang perfilman juga teman-teman ya, film Hollywood, narasi Islamofobia dan beberapa digandang narasi film misalnya Gladiator, The Immortals, Kingdom of Heaven dan lain sebagainya. Nah, juga film-film yang bertemakan sejarah seperti Perang Salib, ya, Perang Salib, fundamentalisme agama dan narasi ketuhanan diusung untuk menarasikan permusuhan antara dua agama besar. Nah ini, karena ini dilakukan di negeri-negeri yang mayoritas Kristen, mayoritas non-Muslim, mereka itu merasa terjepit, diperlakukan tidak fair. Memang ada kelakuan-kelakuan dari beberapa oknum secara oknum, tapi jadi terbawa semua. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia, teman-teman? Kita kembali tadi ke 15 Maret 2024 atau kemarin. Sekelompok remaja melakukan demo anti-Islamofobia. Kalau kita bandingkan situasi di Eropa, Amerika dengan di Indonesia, sangat-sangat berbeda. Ya. Kalau di sana memang negara melakukan Islamofobia atau diskriminasi dan lain sebagainya terhadap kelompok minoritas di sana. Nah di Indonesia ini mereka itu kan mayoritas.
Kok orang mayoritas melakukan demo stop atau anti Islamophobia? Lah Anda demo ke siapa? Bukankah pemimpin-pemimpin Kristen ini yang menduduki jabatan tinggi yang dari rendah sampai tinggi ini dari agama Anda? Anda sedang memperping apa sekarang? Apakah ini suatu upaya ya menutupi ya, kejahatan? Saya bilang saja kejahatan. Anda sebenarnya adalah Kristenofobia atau Muslimofobia. Orang ini yang minoritas tidak pernah mengatakan itu, diam-diam saja. Jadi Anda sudah melakukan pembohongan. Dan yang kita menjadi apa yang tidak bisa kita terima ya, di mana tokoh-tokoh Muslim yang mengatakan moderat itu tidak memberi komentar, Anda diam saja. Dan ini yang melakukan adalah remaja-remaja atau mungkin Gen Z atau Gen Z ini, pasti Gen Z ini. Mau jadi apa nanti orang ini ke depan kalau sejak dari awal sudah disisa apa dijejali dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Aneh ya. Islamophobia itu di Eropa sama di Amerika karena mereka minoritas. Kok di sini mayoritas? Kok ada demo anti Islamophobia? Anda mendemo siapa? Anda mendemo diri Anda sendiri kan? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita waspadai adalah ada apa di balik ini semua atau apa ini semuanya Hamin Ampat ini. Ya, Hamin Ampat. Di Dayak ada suatu pertentangan yang luar biasa ya, yang suku Banjar Dayak itu supaya itu ditangkap misalnya pasukan merah yang non-muslim. Coba, tetapi sesama suku Dayak loh. Hari Senin akan kita bicarakan itu. Nah, jadi teman-teman, apa kesimpulan daripada yang terjadi di Indonesia ini adalah suatu anomali penyimpangan yang aneh dan gampang dibaca arahnya ini kemana. Kembali lagi kita sampaikan para elit politik, Anda jangan bermain kurang ajar di Indonesia ini. Para ketua-ketua partai politik, ini bukan negara nenek moyangmu ini, ya. Dan siapapun Anda ketua partai politik, saya tidak suka. Ini bukan negara nenek moyangmu, bukan. Negara ini berdiri atas konsensus masyarakat hukum adat Nusantara. Anda kan bukan masyarakat hukum adat Nusantara. Dari mana? Anda tidak beradat. Shalom rekan, sekerja Allah. Manusia pelin-pelan gitu, termasuk si Ganjar Sotoloyo. Dia ada kesempatan. Anda hanya memperhitungkan untuk kepentingan pribadi Anda. Terus ada demo-demo anti-Islamophobia. Terima aja lagi. Di bulan suci Ramadan lagi. Nanti ini saya dengar kabar ini, nanti katanya tanggal 19, tanggal 18-19 akan ada demo besar-besaran di istana untuk menurunkan Jokowi. Nah, ini siapa ini? Kenapa ini partai-partai diam saja? Tidak melakukan suatu pendidikan politik yang baik. Dibiarkannya para rakyat ini berlaku atas nama demokrasi, berlaku barbar dan tidak beradab. Nanti dibilang lagi kalau dilarang Islamophobia. Nah, kalau begitu teman-teman, kalau si ini Etin Anwar ini yang meneliti secara khusus mengenai dialektika Islamophobia dan radikalisme di Indonesia dari aspek politik pada tahun 2009, ia menulis bahwa sebagai bagian dari perang melawan teror, ya, Amerika di Indonesia menyebut beberapa pesantren. Nah, ini teman-teman. Di Indonesia ini, ya dulu sewaktu Amerika itu kena bom menara kembar itu, maka Amerika kan menuduh pondok-pondok pesantren di Indonesia ini ya diwaspadai karena mereka adalah terorisme. Nah, pelabelan atau beri cap kepada beberapa pesantren di Indonesia adalah dan apa namanya jadi teroris, ini membuat FPI marah, Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir marah. Ini adalah intervensi katanya. Tetapi kenapa negara diam gitu loh? Tahun 2009 itu zamannya siapa? SBY. Mestinya dijawab loh. Jangan biarkan ormas-ormas ini NGO melawan NGO to G gitu. Itu kan tidak level. Ini kan menunjukkan bahwa negara ini tidak hadir gitu. Berikan dong jawaban. Nah, mereka ini memprotes tentu karena dilihat ini negara ini diam saja kan. Kenapa tidak memberi reaksi atau respon yang setimpal atau proporsional terhadap tuduhan Amerika itu? Nah, akibatnya teman-teman, kaum Islam menunjukkan kemarahan mereka pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Nah, marah. Melalui gelombang demonstrasi anti-Amerika di kota-kota besar, termasuk Jakarta, Makassar, Medan, dan Solo. Kelompok-kelompok Islam yang menganggap Amerika sebagai ancaman bagi Islam, sorry, ya, bagi Islam dan umat Muslim. Nah, ini ya teman-teman lagi ya. Jadi Muslim tertentu, Islam tertentu di Indonesia golongan tertentu itu mempersepsikan Amerika ini adalah musuh Islam. Kalau Amerika di dalam benak dan pikiran mereka adalah musuh, maka siapapun suku bangsa, siapapun atau agama apapun yang dekat dengan Amerika dan Eropa pasti dianggap musuh Islam. Itulah yang dialami oleh kelompok minoritas di Indonesia. Ya. Tetapi menurut itu tadi penelitian itu dapat direduksi katanya dengan gerakan revivalisme. Revivalisme itu pemberdayaan agama modern di Indonesia. Ya. Di abad ke-20 melalui peran ormas-ormas besar Islam.
Citra kasus Shalom Islam dari rekan hasil sekerja kampanye Allah. Islamofobia di dunia barat dihadapi Selagi melalui ada dakwah kesempatan. yang lebih mengakar pada budaya Yesaya kebangsaan. 55:6-7. Apakah ini berhasil? Kesempatan Ternyata mungkin tidak. tidak akan terjadi dua Di antara kali, mereka yang terus tetapi berpengaruh selagi adalah ormas Nahdlatul Ulama. Apakah Nahdlatul Ulama berperan maksimal? Ya, Bapak Ibu bisa menjawab. Muhammadiyah, Persatuan Islam. Di mana peran daripada organisasi-organisasi agama non-Islam atau non-Muslim? Ya, ini masalah, teman. Jadi, bolehlah kita katakan di Indonesia ini sebenarnya adalah non-Islam Kristen itu adalah sebagai objek balas dendam dan sakit hati mereka kepada bangsa-bangsa lain yang melakukan diskriminasi dan lain sebagainya kepada teman-teman mereka yang satu agama di Eropa. Yang kedua adalah sejarah Indonesia ini, saya ulang-ulang juga, yang dituduh Kristen itu menggagalkan Indonesia tidak menjadi negara Islam. Jadi ada balas dendam, teman-teman. Ya. Jadi kalau istilah Islamophobia, Kristenisasi itu tidak ada. Mereka sengaja itu keluarkan itu untuk membenarkan, umbar-umbar itu untuk membenarkan perilaku, ya, perilakunya. Padahal salah. Dan yang kita sangat sayangkan adalah beberapa tokoh-tokoh agama itu diam 1000 bahasa. Kata Al-Quraisy, bagi saya itu pecundang. Tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Beritahu. Seperti Buya Sakur. Ya. Ada satu pelajaran yang mahal, ini saya sampaikan di sini, kepada seluruh tokoh agama, entah apapun jabatan Anda. Belajarlah dari orang Batak, di mana 600.000 sampai 800.000 pada saat perang Padri dibantai, disiksa, diperkosa dan lain sebagainya. Orang Batak tidak pernah dendam. Dia melupakan itu. Itu adalah masa lalu, dia tidak dendam dan tidak membalas kepada suku bangsa yang melakukan tindakan biadab dengan genocida itu kepada orang Batak. Tidak pernah itu. Bahkan kalau itu pun disinggung orang sudah lupakan itu. Nah, Anda sebagai tokoh agama, bergerak profesor atau apapun itu, Anda harus mengajarkan itu kepada anak didik Anda. Jangan balas dendam, maafkan dan ampuni, selesai. Kalau itu bisa dijalankan di Indonesia, tuduhan-tuduhan itu misalnya kristenisasi, Islamophobia itu nggak ada, karena Anda di sini mayoritas pemerintah. Bagaimana Anda melakukan atau memperlakukan diri Anda tidak benar? Berarti Anda yang tidak beres, kan? So, mari introspeksi, dan mari kita bikin Indonesia ini lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Dino dan teman-teman. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Santi Amer untuk penjelasan yang baru disampaikan, ya, cukup konkret. Jadi kalau kita mau menelisik ya apa yang sedang terjadi di Indonesia ini, ya ternyata faktanya nggak seperti itu. Artinya apa? Bukan Islamophobia yang terjadi yang di Indonesia. Jadi sebaliknya justru Kristenfobia, ya. Dari penjelasan yang tadi kita sudah dipaparkan, kita bisa tarik satu kesimpulan, ya. Ini kalau memang ketakutan akan pertambahan atau jumlah jumlah penduduk yang beralih, ya, atau yang mungkin dari agama yang satu pindah ke agama yang lain dengan dasar katanya melakukan kristenisasi, di situ tidak ada satu unsur paksaan. Ya. Kalaupun ada satu unsur paksaan, ya jelas dalil hukumnya sangat kuat dan itu sangat sangat memungkinkan untuk dibawa ke pengadilan. Tapi faktanya sampai detik ini belum pernah kita dengar seseorang dipaksa untuk berpindah memeluk satu keyakinannya kepada Kristen, ya. Itu kita langsung to the point aja. Kalaupun ada, ya, saya sendiri belum pernah dengar. Tetapi kalau itu suatu paksaan, itu kan sudah jelas-jelas, apalagi itu ada hukumnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kebebasan dalam memeluk keyakinan, kepercayaan masing-masing, itu sudah dijamin oleh undang-undang, ya Bapak Ibu. Tetapi kenapa kembali lagi tadi? Jadi sebaliknya, kalau kita mau kita jujur, ya, kalau Islamophobia itu di Indonesia sebenarnya justru terbalik, ya. Orang Kristen, ya, yang atau di luar yang Islam, ya, tidak pernah menyerukan itu, tidak pernah. Kalaupun ada ketakutan itu, tapi tidak sampai yang terjadi seperti di luar negeri, seperti yang di Amerika atau di Eropa atau dimanapun, ya. Tindakan-tindakan berlebihan itu mungkin, ya, kita sependapat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Santi Amer tadi, mungkin berlebihan. Kita pun tidak akan pernah menyetujui tindakan-tindakan seperti itu, ya Pak Santi Amer, ya. Karena apa? Karena tindakan-tindakan yang diambil, ya, secara berlebihan tetap ujung-ujungnya pasti tidak akan mendatangkan kebaikan. Tetapi ya paling tidak dibuat suatu ketentuan atau bukan disamaratakan seperti itu. Kita pun tidak akan pernah
apa namanya, Bapak Ibu, tidak akan pernah mentolerir hal-hal seperti itu. Karena apa, itu pasti merugikan saudara-saudara kita yang jelas-jelas beragama Muslim. Ya. Nah, oke, yang terjadi di Indonesia apa? Sebaliknya tadi kita sudah dengarkan semua apa yang tadi dibicarakan. Nah, ini di Indonesia fenomena itu ya, Bapak Ibu sekalian, itu kenapa itu bisa terjadi? Justru malah Kristen fobia kalau menurut saya. Di mana di sini dimaksud itu overdosis ya, akan kebencian terhadap umat Kristen serta ketakutan yang berlebihan terhadap perkembangan agama Nasrani. Berbeda ya, Pak. Jadi berbeda konteks. Perkembangan loh. Tapi di sisi lain, yang Islamofobia yang ada di Amerika, di Eropa, itu karena satu tindakan barbar. Ini karena peningkatan jumlah pemeluk keyakinan itu. Jadi beda sekali. Jadi kita harus memisahkan itu. Konteks yang sangat berbeda, kenapa ketakutan itu terjadi di Eropa, di Amerika, di Inggris, atau dimanapun di luar negeri di sana. Karena kita tadi tahu latar belakang dan kasusnya itu mulai berkembang isu itu setelah World Trade Center ya yang meledakkan diri di gedung itu dengan pesawat ya. Ini kelompok-kelompok itu sayap kanan. Nah ini di sini di Indonesia sebagian kelompok orang Islam yang tinggal di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sedang terkena gejala Kristen fobia. Ini dari Pora ya. Di kota-kota khususnya Jakarta, sejumlah kota metropolitan lain di Indonesia, fenomena ini muncul sejak lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998, ditandai dengan merebaknya berbagai ormas Islam kanan yang menjamur di berbagai daerah urban. Lahirnya sejumlah ormas Islam kanan ini bukan hanya penduduk lokal saja, tetapi juga yang menjadi cabang dari ormas-ormas Islam mancanegara. Nah ini di sini sudah dijelaskan ada banyak faktor, baik faktor internasional maupun domestik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya kita berharap ya supaya framing-framing seperti ini bukannya malah dikemas sedemikian rupa supaya terjadi perpecahan semakin membesar di Indonesia ini. Saya sangat-sangat mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Santi Amer. Kalau Indonesia ini sudah tidak ada keinginan untuk berbaikan ya antara kita sesama pemeluk umat beragama di Indonesia ini, ya sudah, kita pisah aja, jalan aja masing-masing. Nah, jadi kalau Pak Santi Amer menyatakan itu, ya wajar. Kalau memang sudah tidak ada keinginan, artinya pemerintah sendiri, kita berharap pemerintah itu harus ya melakukan apa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang sudah ditentukan ya, bahwasanya setiap kita membangun hubungan yang intim bersamanya. Agama dan keyakinan masing-masing dan menjalankan ibadahnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Untuk saat ini ya, bagi teman-teman yang mau memberikan pandangan atau tanggapan, silakan. Bagaimana menurut teman-teman, apa sih yang sedang terjadi di Indonesia ini? Bersamanya. Apakah benar? Amin. Yang terjadi di Indonesia Tuhan Yesus ini Kristus memberkati kita. Atau sebaliknya Kristen fobia? Tanda petik ya. Jadi silakan teman-teman. Kristal, Cece, silakan Cece. Oke, shalom semua. Oke, kalau dari Cece sendiri Tuhan mungkin Yesus Kristus memberkati agak kita. kompleks nih dan mungkin agak lama. Tadi pembahasannya tulang Santamer mengenai sejarah dimulai dari negara-negara lain ya. Jadi kalau bagi tanya sendiri lucu sendiri ya kalau kita ngelihat sejarah ya, kok bisa-bisanya kita di framing ya. Ini agak kompleks nih ya. Untuk ini mungkin saya termasuk kaum muda. Ya, jadi bahasanya mungkin agak sedikit berbeda, mungkin bagi orang yang sudah sangat tua mungkin terlalu frontal ya. Jadi tapi saya membicarakan berdasarkan apa yang terjadi, kenyataan, kebenaran dan fakta, dan begitu juga dengan sejarah. Ya, tadi balik lagi ke sejarah tentang Islamofobia. Kenapa sih negara-negara Amerika, negara-negara Europe, negara-negara majulah yang kita tahu di Europe sana ya, banyak dari mulai Kanada ya, London, Inggris ya, Prancis, semuanya. Polandia anti banget sama Islam. Polandia itu kan anti banget sama Islam. Dia nggak mau Islam itu masuk di negaranya, dia imigran ya. Semua. Tapi kenapa orang-orang Islam ini tuh nggak belajar gitu loh? Ada sesuatu yang salah gitu loh. Kenapa bisa sampai adanya Islamofobia? Terutama di negara-negara maju yang seperti negara yang tadi saya sebutkan, lebih dari yang saya sebutkan. Ya, karena ternyata banyak pergerakan yang tidak wajar, yang saya pasti ngerti, dan teman-teman semua yang di sini, bahkan di YouTube, bahkan seluruh dunia pun tahu, ini nggak wajar, pergerakan yang nggak ada kemanusiaan menurutnya. Ya iyalah, dari mana ada kemanusiaan? Di bom, ya, kejadian WTC, saya ingat banget itu, saya masih SMP. Amin. Dan itu Tuhan Yesus Kristus saya memberkati masih SMP. kita. Iya, saya masih SMP ya, kelas 1, kalau kelas 2 saya lupa.
Dan itu saya ingat sekali, itu terkenal sekali ya. Bersamanya. Sampai-sampai Amin. sampai Tuhan seluruh Yesus dunia itu Kristus mengetahui memberkati kejadian kita. itu. Ulahnya karena siapa? Ya karena teroris. Teroris dari mana? Dari Islam. Loh, emang itu kenyataannya, itu sejarahnya. Jangan disalahkan. Bukan saya menyalahkan secara generalisasi, tapi kita jangan gini loh. Eh, apa kayak seperti tadi Tulang Santai bilang, tuh hanya sekelompok orang kan yang berbuat seperti itu. Seharusnya Anda tidak perlu tersinggung. Sedangkan kita, orang yang misalkan kata non-muslim lah, non-muslim itu termasuk orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita udah banyak Shalom loh di rekan, framing sama sekerja kalian yang Allah. enggak gitu loh. Selagi Dibuat ada kristenisasi. kesempatan. Loh, kita di negara Yesaya mayoritasnya apa? 55, Kok bisa-bisanya 6, 7. berkata seperti itu? Kesempatan Gitu loh. mungkin Dan tidak akan sekarang kita balik terjadi lagi ke dua sejarah kali, tadi omongan saya. tetapi selagi Udah ada jelas-jelas kesempatan banget gitu selekasnya loh. lah terima Ada dan something wrong, dan pergunakan itu dengan baik. sudah dari tahun berapa Tuhan tadi juga memberikan ditunjukin di kesempatan slide ya kepada orang teman-teman pada semua. saat Yang orang kedua, masih menikmati hidup bagaimana di kejadian Islam masuk di Nusantara. Terutama yang kita highlight di sini adalah kejadian Perang Padri tersebut, ya, yang mungkin seluruh orang pun tidak terlalu tahu tentang hal ini, ya. Mungkin papaku mungkin tahu tapi dia lupa, tapi dia tidak membicarakannya kepada saya, ya. Mereka papa mama saya hidup di kedua zaman tersebut. Ya, papa saya sudah papa saya sudah lahir sebelum Indonesia merdeka, ya. Jadi kita lihat tadi Perang Padri ya, bagaimana dibunuh ya, dibunuh sama kayak ibarat kata sama lah kayak Hamas ya, ibarat kata dibunuh, dibantai secara tiba-tiba ya, tapi suku Batak tidak membalas. Udah ampunin, udah ini kita bersatu saja demi apa? Kebersamaan kemanusiaan. Ya, kalian mengerti gak sih bagaimana Islam itu datang gitu loh di sejarah Indonesia itu tersebut? Dan kalian tahu gak tentang Perang Padri? Saya tidak pernah mendapatkan sejarah di sekolah saya sendiri tentang masalah ini, Perang Padri ini. Dan saya baru dapatkan ini di sini gitu loh. Dan itu adalah yang disembunyikan. Sejarah yang disembunyikan. Dan disembunyikan oleh siapa? Ya kalau saya bisa bilang ya oleh Indonesia sendiri. Ya kaum muslim sendiri, pemerintah Indonesia mungkin ya kalau bisa saya nyatakan, karena nggak semua orang tahu, bahkan generasi Z pun tidak tahu betul tentang hal ini, dicokoki dengan hal-hal yang sifatnya sudah rasis, yang sudah enggak ya. Dan ketiga, lihatlah di kehidupan nyata, tadi sempat dibahas, mana yang Islam nasionalis, mana yang Islam moderat, mana yang mungkin Islam yang ibarat kata bisa kita yang jiwanya bagus lah ya, ibarat kata gitu. Mana kok kalian nggak bersuara? Ya, kalau kalian nggak bersuara itu sama aja kalian menyetujui ajaran kalian yang nggak benar itu dong. Karena hanya sekelompok orang-orang teman-teman kalian yang merusak itu kan nggak semua, nggak kan banyak orang gini, enggak kok itu bukan Islam, oh enggak, masa begitu nggak boleh. Lah kalau begitu kalian juga harus nyatakan dong, gitu loh. Tetapi yang kita lihat di Indonesia ini enggak, gitu loh. Malah diem, malah kalian membiarkan apa yang salah itu terjadi, membiarkan apa yang tidak benar, apa yang tidak ada kemanusiaan itu terjadi, gitu loh. Ya lihat di kehidupan nyata, di bom Bali, mana lagi, udah banyak. Kalau kita bicara riwayat itu udah banyak. Saya menyatakan betul itu dari ajaran siapa. Jangan kalian tersenggung, gitu loh. Kita jangankan di Indonesia, balik lagi kalau kita ngeliat ke luar negeri, ajaran siapa? Jelas lah ada Islamofobia, tiba-tiba main amuk massa, nggak ada apa-apa langsung Allahu Akbar. Siapa yang Islamofobia kalau digituin? Semua orang pasti kayak gitu. Tiba-tiba langsung diserang. Ajaran barbar dari mana nih begini? Orang Kristen tidak diajarkan begitu. Orang non-Muslim itu tidak diajarkan begitu. Kita diajarkan kemanusiaan. Ya, terus ya, yang keempat, nih, saya mau nyatakan, lihat di kehidupan bertetangga sehari-hari. Ya, saya percaya bukan hanya saya yang mengalami hal ini. Ya, saya percaya sekali bukan hanya saya mengalami penderitaan, kebisingan nonstop 24 jam. Saya percaya itu. Mana toleransinya? Katanya memuliakan manusia. Ya, enggak tuh enggak ada. Memuliakan dari mana? Kalian cekokin anak kalian, didik anak kalian udah enggak benar. Ya, udah kebencian. Jadi kalau bisa dibilang udah parah banget ya. Bahkan generasi Z sendiri pun, aduh sudah nggak tahu lagi gitu loh. Sudah tidak bisa lagi ibarat kata sudah lost lah, udah benar-benar sesat, udah jahat. Gedenya tuh udah kita tahu jadi apa gitu loh. Karena dari kecil sudah dididik seperti itu, kebencian terhadap orang Kristen, kebencian. Oh ini apa ini si orang ini nih non Muslim nih, udah kita ini
Sorry ya teman-teman semua, kita ngelihat deh, masa di kehidupan bertetangga aja, kita kan punya jaki. Jaki itu kita bisa melapor kalau ada warga yang itu kan diciptakan oleh gubernur ya. Waktu itu kalau nggak salah itu Ahok itu pertama kali. Supaya dari setiap kelurahan dapat ini ada terkontrol gitu loh, kesejahteraan, kenyamanan, dan ketertiban. Tapi ada dari oknum RT yang ini, saya apa ibarat katanya gini, kita mengadu, kita nih gini ya teman-teman, ini kejadian. Kita sudah berkali-kali minta tolong ya, tidak berisik, berkali-kali tengah malam ini. Akhirnya kita nggak tahu apa kita udah benar-benar udah jenuh lah. Kita nggak tahu minta tolong sama siapa lagi. RT RW sudah, tapi tetap begitu, ya kan? Akhirnya kita jakilah, jak lapor kelurahan. Karena kita di bawah naungan kelurahan gitu loh. Setiap kalau kalian tinggal di perkampungan ya. Terus ya udah. Tetapi tiba-tiba esok harinya langsung datang oknum. Wah, 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 gedor, ngatain anjing, apa ngatain monyet, tai, monyet. Oknum RT. Lah ajaran, maksudnya gini loh, kita image kalian pun jadi rusak karena ajaran kalian gitu loh. Kok ke seorang RT begitu? Seharusnya RT tuh bilang, Assalamualaikum gitu loh. Selamat pagi Bu, pagi gitu loh. Permisi, bukan langsung gedor ngatain mulut kotor. Dari sini kita bisa lihat teman-teman semua perlakuan kalian ya, perlakuan kalian yang kalian lakukan, ajaran kalian kok begini gitu loh. Nggak ada kemanusiaan. Kita ini semua manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Makhluk hidup sama-sama mempunyai hidung, mata, melihat, bernafas, butuh makan, bekerja, gitu loh, punya mulut untuk berbicara dengan baik, bukan langsung gedar-gedor maunya tai. Jadi bisa kita lihat dari apa? Ya dari orang-orangnya. Kenapa luar negeri pun sampai bilang melarang ini, melarang ini? Ya dari kalian sendiri. Jadi kita bisa lihat di kehidupan nyata sehari-hari, gitu loh. Dan kenapa? Padahal ya, kenapa kita yang di framing terus? Padahal kita nggak ngelakuin apa-apa. Dibilang kita kristenisasi dari mana? Bahkan ya, Bang Gindo aja udah apa lebih hidup duluan daripada saya. Dia aja bilang tidak pernah satupun saya dengar bahwa ada pemaksaan dalam kristenisasi. Nggak ada kristenisasi, nggak ada pemaksaan untuk, oh kamu dipaksa untuk jadi Kristen. Tidak ada. Tetapi yang paling sering justru Islamisasi. Udah banyak di sekolah-sekolah negeri. Sudah ada buktinya. Pemaksaan hijab. Orang sampai masuk TV. Ya, jadi sebenarnya kita pun yang waras ini nggak bisa mengalah untuk semakin mengalah. Justru kalau misal saya nggak suka perkataan kayak gitu loh. Oh, yang waras ngalah itu sebenarnya salah. Kita harus nunjukin yang benarnya gimana ke mereka, yang seharusnya gimana ke mereka. Jangan diem gitu loh. Dan yang seharusnya ya, yang waras-waras ini juga berkumpul bersatu. Supaya apa? Supaya enggak yang tadi yang saya bilang, supaya yang udah salah kok kita diem terus gitu loh. Jadinya makin parah gitu loh. Supaya tidak terjadi perpecahan yang berlarut-larut. Dan makin parah nanti terjadi lagi sejarah mengulang. Mau sampai perang-perangan kayak gitu, perpecahan Indonesia gitu loh. Jadi di sini kalau saya bilang, saya nyatakan, tolong jangan tersinggung. Tapi kita sudah lihat dari sejarahnya, bukan hanya di Indonesia yang kita lihat, tetapi luar negeri. Dulu Afghanistan itu, ya ampun, coba kalian lihat sejarahnya Afghanistan di tahun berapa? Di tahun masih 50-an ya, atau 50 atau berapa, saya lupa. Saya pernah baca video artikel. Dulu tuh nggak ada yang pakai kerudung sampai sekaki gitu. Sekarang kan nggak boleh, harus tertutup semua. Ngeri kali, gitu loh. Dulu cantik-cantik, tiba-tiba jadi langsung cuma mata doang. Dan Bali pun mau digituin gitu loh. Balik lagi teman-teman semua. Sudah banyak, Turki pun seperti itu, sejarah Turki. Turki pun seperti itu teman-teman. Gitu loh. Islamisasi. Makanya tadinya itu kan Kristen Ortodoks. Jadinya mayoritas ini. Jadi kalau kalau kita baca balik lagi sejarah bukan hanya di Indonesia, tapi sejarah di luar, di Europe, di timur, ya, Arab Peninsula sana, balik lagi. Makanya ada itu Islamofobia.
Jadi terutama saya lihat ya orang-orang yang komen, anak-anak muda atau yang nggak punya otak menurut saya, nggak waras menurut saya. Ih, kamu Islamofobia ya? Ya ampun, kayak ya iyalah siapa yang nggak Islamofobia? Ajaran kalian barbar. Tiba-tiba langsung di apa? Oh, geruduk massa, kita bawa massa. Loh, padahal kita nggak salah apa-apa. Cuma gara-gara kita non-Muslim, kalian ini langsung digeruduk massa. Coba seseorang punya hak gak sih yang sama sebagai manusia kalau merasa terganggu gitu loh. Tapi kalian merasa hanya kalian yang manusia, yang lain bukan manusia. Itu yang saya rasakan, ya. Jadi balik lagi teman-teman semua dan semuanya yang menonton di sini, ini itu untuk pengetahuan yang supaya ke depan itu ada perubahan. Tinggalkan itu yang ajaran-ajaran yang sesat itu, gitu loh. Saya nggak tahu ajaran sesat kalian apa. Tanya, balik lagi tanya ke kalian, tanya ke diri kalian sendiri, tanya, lihat lagi. Bagi saya kenapa bisa semuanya itu terjadi, dari yang Islamofobia di luar negeri sampai di ini apa Indonesia dan semuanya framing-framing itu. Ya karena balik lagi ajaran. Dan itu ya kalian yang harus berpikir sendiri gitu loh. Ya, itu sih. Kalian sibuk ngomong LGBT. Oh, dosa ini LGBT, oh, dosa. Tapi itu pemaksain hijab. Hah? Di sekolah-sekolah Islamisasi itu pada saat kejadian di Papua, sampai kelaparan. Mana kalian kok sibuk ngurusin LGBT, menghakimi orang lain, tapi saudaranya sendiri yang di Indonesia kok begitu? Itu kalian sibuk LGBT, tapi rumah ibadah kami ditutup. Balik lagi, siapa yang sesat di sini? Gitu loh, teman-teman semua. Itu aja dulu. Thank you Bang Gindo dan semuanya. Thank you nanti kalau ada ini. Thank you so much. Oke. Terima kasih Cece. Sampai tertegun kita dengerin. Udah ngajarin ya, udah kayak guru ngajarin murid. Emang profesinya Cece ini seorang guru ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Cece tadi, biarlah itu menjadi satu pembelajaran buat kita. Khususnya teman-teman kita yang non-Kristen yang bisa mendengarkan, kita berharap. Artinya apa-apa yang kita sampaikan ini bukan berdasarkan satu kebencian, tetapi biarlah ini menjadi satu pembelajaran. Artinya biar kita sama-sama melakukan apa yang terbaik terhadap yang namanya toleransi. Ya, ketika toleransi itu dulu saya masih ingat zaman toleransi yang dibangun secara kuat, ada beberapa istilah gotong royong, ada istilah di Ambon itu apa namanya, istilah di Ambon itu dulu apa Pak Santiamer, yang kerjasama tidak berdasarkan uh, agama-agama atau kelompok-kelompok tertentu di Ambon itu pelagandung ya, pelagandung ya. Jadi itu tidak ada apa namanya, dan itu juga di Medan yang jelas saya ingat, saya tahu persis ya, itu sempat uh, waktu saya kecil itu ada kelompok-kelompok yang namanya apa namanya, kelompok masyarakat ya, guyup setempat itu masih melakukan, dulu saya masih ingat ada yang susah masuk dalam komunitas itu, tidak peduli mau agama apapun, itu sama-sama bersatu, kompak, eh, saling mendukung, bahkan mendirikan rumah ya, yang mungkin waktu itu saya ingat setengah papan ya, jadi semi permanen. Nah itu Pela Gandong juga terjadi di Ambon. Jadi itu ya kita harapkan, tidak lebih dari itu, harapan kita kembali lah ya, bagaimana persatuan dan kesatuan dari mulai yang dibangun oleh para pendiri-pendiri bangsa kita,
founding father kita ini benar-benar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi istilah dengan Islamofobia dan Kristenfobia ini kita lebih mengetahui apa sih yang terjadi sebenarnya di Indonesia ini. Apakah benar Islamofobia? Ya, Islamofobia kalau memang itu terjadi di Indonesia sangat wajar. Tadi kita sudah mendengarkan dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Indonesia ini, pembakaran, pemboman, penutupan, persekusi apa segala macam itu terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya? Apakah sudah maksimal? Ya kita tanda petik, ya, bukannya malah makin ke depan ke sini, bukan malah makin menurun tingkatnya, tetapi malah makin membengkak, makin membesar. Jumlahnya semakin banyak. Memang tindak kekerasan secara seperti dulu kejadian pemboman itu gereja ya tidak terjadi. Tetapi tetap persekusi, penutupan ibadah, rumah ibadah, tempat orang Kristen untuk beribadah itu sampai detik ini masih terjadi. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena pada dasarnya banyak pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama yang ekstrim, yang menyatakan keyakinan dia dengan menyuarakan kebencian-kebencian itu, pemerintah tidak langsung mengambil satu tindakan tegas. Tetapi jika dari sisi yang lain, dari yang lain, dari yang minoritas itu langsung dibuat satu ketentuan hukum, langsung dibilang penistaan, ya. Jadi teman-teman sekalian silakan yang mau memberikan pandangan atau pendapat, opini silakan. Mungkin teman-teman yang ada di sini boleh resen atau langsung juga nggak apa-apa. Menurut teman-teman bagaimana? Apa sih yang seharusnya? Ya, kita bersuara saja, nggak usah pernah takut dan khawatir. Selama kita masih benar untuk menyampaikan, tidak mencaci, tidak memaki, apapun yang kita sampaikan itu ada dasar hukumnya. Ya, saya sangat bangga dan senang dengan Pak Ketua, Pak Sandi Amar itu selalu menyatakan kalau Indonesia ini sudah tidak ada keinginan, pemerintah ini sudah ada keinginan, tidak ada keinginan sama sekali untuk merubah, untuk berbaikan, untuk bersatu, untuk berdampingan. Ya udah, lebih bagus kita pisah gitu loh. Silahkan kantong-kantong Kristen yang mayoritas dengan Kristen. Tapi kita kan tidak pernah mengatakan itu mayoritas. Kalau kita berbicara tentang mayoritas dari seluruh dunia ini, sebut saja, ayo, yang mayoritas siapa? Tapi kita kan nggak pernah menyebut itu dengan kata mayoritas, ya kan? Nah, di satu tempat tertentu, katakanlah misalnya di Sumatera, di Tapanuli Utara, orang Tapanuli Utara nggak pernah nyebut kami ini mayoritas, nggak pernah, Bapak Ibu, nggak pernah seperti itu, nggak pernah teriakan-teriakan itu terjadi di kantong-kantong Kristen. Tetapi pemerintah kita tidak cepat dalam menanggapi hal ini. Kalau pemerintah kita cepat untuk menanggapi hal-hal seperti ini, apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto, ya, zamannya Pak Harto, memang beliau tegas, ya, sangat tegas. Saking tegasnya beliau, yang seperti itu pada saat itu jarang kita lihat, ya, jarang terjadi penutupan-penutupan seperti itu. Nah, semenjak reformasi yang kebablasan ini, ya, yang makin seharusnya kita semakin berkembang untuk kita bisa satu sama lain bersatu, memiliki rasa kebersamaan, persatuan yang tinggi. Tetapi itu malah tidak kelihatan, Bapak Ibu. Oke, baik. Silakan teman-teman yang mau menyampaikan opini dan pendapatnya, ya, secara lugas, ya, singkat, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian boleh yang mau menyampaikan pendapat dan pemikirannya. Tidak ada perlu ketakutan dan kekhawatiran untuk kita menyampaikan. Semuanya yang kita sampaikan, yang kita utarakan itu adalah demi kebaikan dan kebenaran. Bagaimana Indonesia ini supaya semakin bersatu dengan keberagaman yang ada, jangan mengkotak-kotakkan. Artinya bangsa Indonesia ini berdiri bukan hanya karena satu agama saja, tidak. Tetapi
para pendiri bangsa dan negara ini sudah kita tahu ya, itu dimulai dari semua kebersatuan dari pemuda-pemuda, ada yang Ambon, yang Sumatera, banyak ya. Sumpah Pemuda kita tahu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi biarlah Indonesia boleh ke depannya semakin melihat situasi apapun yang terjadi di Indonesia ini, janganlah memframing-framing hal seperti ini lagi, membuat Indonesia semakin kacau. Oke, silakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, yang di live YouTube juga silakan boleh nggak apa-apa. Nanti kita akan coba apresiasi ya. Nanti di pertengahan saya akan coba bacakan apa yang menjadi pendapat dan komentar Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ada di live YouTube. Oke, yang di Zoom silakan, yang di ruangan mungkin Bu Lisoy silakan. Ibu Lisoy masih ada Bu? Pendapat yang mau disampaikan Bu Lisoy? Bu Lis? Atau di sini ada juga teman-teman yang lain sambil nunggu Bu Lis, ada Bu Linda, silakan, atau Pak Yunus. Boleh, boleh Pak atau Bu Linda silakan. Siapa ini? Langsung aja. Pak Lebah Madu juga ada di sini, silakan yang memberikan komentar dan pendapatnya. Ya, saya coba kasih kesempatan buat teman-teman sekalian. Nah, begini Pak Santi Amer ya. Nah, apa kira-kira yang menjadi menurut pendapat Pak Santi Amer, bagaimana ke depannya bangsa ini tentang menanggapi apa yang sudah kita bahas tadi? Kira-kira pemerintah sepatutnya berbuat apa Pak untuk kebaikan bangsa dan negara ini supaya kejadian-kejadian, nah ini kan akan kita bahas hari Senin ya, rencananya yang tentang suku penolakan terhadap penceramah, itu dasarnya Pak ya, awalnya ya, seorang penceramah yang benar-benar ya ekstrim lah ya. Ya, jadi sebenarnya kalau itu dilakukan oleh pihak minoritas, selesai, langsung dibilang itu penistaan. Tapi faktanya kita lihat Bapak Ibu ya. Oke, sekarang menurut Bapak gimana Pak? Apa kira-kira Pak? Sebelum teman-teman yang lain memberikan komentarnya, Ya, memberikan. jadi kalau posisi pemerintah di dalam hal ini adalah eh, menjaga atau menciptakan ketertiban nasional. Dan sebenarnya itu juga merupakan bagian tanggung jawab daripada setiap individu warga negara Indonesia maupun ormas-ormasnya. Itu ketertiban nasional harus dikedepankan. Nah, pemerintah dalam situasi yang demikian, karena ini adalah menyangkut agama, tentu tidak bisa ikut campur terlalu dalam. Dia harus berperan sebagai fasilitator, harus menciptakan suatu kondisi di mana kedua atau tiga pihak yang selalu saling tidak percaya ini berkomunikasi ya dengan baik dari hati ke hati. Sekarang ini misalnya PGI dan yang lain-lainnya apakah melakukan komunikasi yang baik? Mungkin iya, tetapi pihak sana tidak menyambutnya, atau pihak sana melakukan komunikasi yang baik, pihak sini tidak melakukannya, atau dua-duanya tidak ada komunikasi, hanya komunikasi sandiwara, seremonial-seremonial, tetapi di dalam hati sebenarnya tidak selesai. Jadi dari kedua belah pihak ini dibutuhkan kejujuran yang difasilitasi oleh negara. Tidak ada hubungan perlakuan-perlakuan diskriminatif atau apapun terhadap di negara-negara lain terhadap kebetulan mereka minoritas, terus mereka di Indonesia ini karena balas dendam karena mayoritas terus balas dendam kepada minoritas. Tidak ada hubungan minoritas dengan agama minoritas dengan agama-agama yang ada di Eropa yang mempersekusi mereka. Ini kan sepertinya balas membalas ini. Ya, kan? Seperti balas membalas. Kemudian kalau misalnya negara lain seperti Amerika mengatakan aliran-aliran di Indonesia ini begini-begini, terus pemerintah tidak diam. Ya, Anda harus ngomong dong pemerintah, Anda jangan pasif.
Saya dengar ini, saya betul atau tidak itu ya, di satu video. Ini juga Pak Prabowo saya kritik ini. Di satu video saya dengar, mudah-mudahan apakah benar atau tidak. Dia mengatakan Israel jangan coba-coba mengganggu kapal Indonesia. Indonesia akan menghabisi Israel. Pak Prabowo jangan terlalu lantang ngomong gitu Pak ya. Jangan terlalu lantang. Kalau kapal Indonesia itu memasuki perairan Israel, terus mereka mengambil suatu tindakan, apa Bapak mau menyerang Israel? Bapak belajar dari sejarah Pak ya. Jangan demi menyenangkan sekelompok orang di Indonesia ini Bapak kebablasan ngomong. Bapak nanti yang rusak habis Bapak. Itu. Ini sebagai warga negara Indonesia dan Bapak itu kan gampang terprovokasi, itu yang kita takutkan. Dingin Pak Prabowo, dingin menanggapi, jangan demi menyenangkan seseorang itu atau sekelompok Anda berlaku tidak ini fair. Bahaya Indonesia ini Pak, bahaya. Cobalah kita bersahabat dengan semua bangsa di Indonesia ini. Jadi teman-teman kita yang Muslim ini, Anda yang moderat, ketika ada misalnya mengatakan Islamophobia di negara sana, nggak ada urusannya. Kita adalah bangsa Indonesia. Mari kita bersahabat, berbincang. Apa hubungannya dengan sama? Kecuali Anda memang antek-antek daripada orang sama. Kita mengetahui sekelompok minoritas di sini yang radikal punya jaringan yang kuat dengan luar negeri, termasuk dana, termasuk partai di Indonesia. Ada beberapa partai. Jadi, mari bermusyawarah. Bukankah itu karakter dan budaya Indonesia? Ini bukan masalah agama. Jangan dibawa-bawa dulu BPUPKI kita mau negara Islam, tidak ada hubungannya. Ya, saya sampaikan kepada Bapak, orang Batak itu ya, orang Padri itu sampai 600-800 ribu. Orang Batak itu dibinasakan, disiksa, diperkosa, rumahnya dibakar. Karena kalau bukan kemurahan Tuhan itu orang Batak udah habis sampai hari ini. Tapi coba tanya itu orang Batak, apakah dia balas dendam? Tidak. Apakah dia menyimpan amarah kepada yang membasmi nenek moyangnya? Tidak. Bahkan didoakan. Maka orang Batak fine-fine saja. Hal-hal begini yang terjadi di sejarah bangsa Indonesia ini harus dijadikan pedoman. Yang memfasilitasinya adalah pemerintah. Tetapi pemerintah ini adalah justru memanfaatkan perbedaan-perbedaan ini untuk kepentingan dia sendiri, mengadu domba. Maka saya katakan di Indonesia ini ada penjajahan ekonomi, penjajahan wilayah, penjajahan ideologi. Stop. Para ketua umum partai juga, ya, kita himbau berperanlah untuk menciptakan ketertiban nasional. Hanya dengan ketertiban nasional Indonesia ini bisa membangun sejahtera untuk Indonesia emas 2045. Semua teori-teori atau apapun prakteknya itu, teorinya ini itu segala macam itu akan tidak ada gunanya kalau tidak ada ketertiban nasional. Tidak ada gunanya. Sehebat apapun rencananya sampai ke langit sana, kalau tidak ada keamanan dan ketertiban nasional, tidak akan bisa itu terlaksana. Bahkan kita akan hancur babak belur. Saya berharap tidak demikian. Ini, jadi di mana posisi negara atau pemerintah? Anda adalah sebagai fasilitator. Tidak bisa masuk terdalam kemana urusan-urusan agama. Tidak bisa. Ketika nanti Anda terlalu masuk ke dalam itu, maka akan dituduh berpihak. Ini netral posisinya. Di sini peranan daripada Menko Polhukam, jangan seperti Pak Mahfud Sontoroyo itu, berpihak itu. Harus netral aja lah. Ngomongnya sembrono begitu. Jadi wapres apaan gitu. Kita terus terang aja nggak suka, tidak mendidik orangnya. Jadi ini yang saya sampaikan Pak Indo. Mari, kalau ingin Indonesia ini selamat, lupakan itu pertentangan di luar sana. Itu nggak ada hubungannya, jangan dikait-kaitkan. Urusan sana, urusan kita, urusan kita. Mari kita bekerja sama, membangun negara ini. Dan para pengajar tokoh-tokoh agama, katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak, Anda jangan jadi pengecut. Cuma cara Anda aja menyampaikan. Bagaimana remaja-remaja demo tanggal 15 Februari Maret kemarin itu anti Islamophobia? Di mana di Indonesia nanti Islamophobia? Nggak ada. Tetapi Anda diam 1000 bahasa. Diam, tidak meluruskan pola pikir mereka yang parah itu. Yang ada adalah Kristonophobia. Yang ada adalah non-Islamophobia. Tapi mereka tidak pernah mengatakan itu Kristenfobia. Nggak ada. Mereka yang berdoa apa? Bukannya pasrah. Karena ada nanti mereka yang punya keyakinan ada suatu kekuatan ilahi yang besar nanti yang bisa menyatu itu semua. Bukan takut. Nah,
Jangan salah paham kalau mereka diam tak, oh tidak. Tidak. Karena mereka menempatkan dirinya bukan sebagai eksekutor, bukan sebagai hakim. Mereka adalah melaksanakan perintah junjungannya. Kalau junjungannya mengatakan perintahkan sikat, ya disikat. Tapi sampai hari ini itu mereka belum ada mendengar perintah dari junjungan yang maha tinggi itu belum. Karena mereka tahu diri. Perintah dari yang maha tinggi, akulah hakim, bukan kamu. Saya yang membalaskan nanti kepada mereka. Tetapi bisa dipakai itu orang-orangnya untuk membalaskan. Ingat, itu Daud dengan Goliat. Disikat habis itu kan. Nah, tapi ini kita belajar sejarah untuk mengambil sisi positifnya. Jadi marilah siapapun Anda pemerintah, berbijaksanalah, negarawanlah, kedepankan keamanan dan ketertiban nasional. Bukan artinya tidak berdemokrasi, tetapi kalahkan demokrasi demi keamanan dan ketertiban nasional. Jangan dikalahkan ketertiban nasional demi demokrasi, makan itu demokrasi. Sekarang harga pangan di Indonesia mahal. DPR cuma mencecar aja, ini ngomong DPR. Kayak kucing DPR itu kan gitu. Apa yang bisa dibantu dengan masyarakat ini? Berapa ini sekarang harga kebutuhan sehari-hari, berapa persen naik itu? Ada 50%, ada 70%. Inilah yang kita harapkan. Jangan hal-hal kecil yang diprovokasi dari luar sana, Anda balas dendam, nggak ada hubungannya. Mau Protestan Anglo-Saxon dari Inggris sana, nggak ada hubungan dengan Kristen di Indonesia. Mau orang Belanda dulu menjajah Indonesia 350 tahun bawa agama Kristen, nggak ada hubungannya. Kalau Anda menghubungkan, kenapa Anda hubungkan dengan negara di Timur Tengah, dengan Yaman, dengan apa segala macam? Kan tidak fair juga kan? Mari kita ini bersaudara. Tiru adat budaya, Vedagan. Silakan bersaudara, ya agamamu. Saya mau tanya di antara teman-teman ini, Anda bisa menjamin nggak saya masuk surga? Kalau Anda bisa menjamin saya masuk surga, kaiku itu saya makan, kaiku. Tapi harus Anda buktikan. Jadi nggak usah sombong gitu. Ya, mari bersaudara, tolong menolong. Ya, nggak usah lihat agamanya, karena dia manusia juga ciptaan Tuhan. Apa bedanya kita? Saya juga menjadi begitu bukan kemauan saya. Anda juga menjadi begitu bukan kemauan Anda. Itu himbauan saya kepada pemerintah, fasilitasi, bersikap netral, dan tokoh-tokoh agama katakan ya, tidak. Mari kita ini jemaat ini diatur sebaik-baiknya, dicerdaskan mereka, jangan kuasai pikiran mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Saya itu prihatin. Ini remaja loh. Remaja itu berarti general Gen Z itu kan. Bicara anti Islamophobia, di mana di Indonesia ini Islamophobia? Ngerti nggak dia Islamophobia? Pasti ada aktor intelektual di belakang ini. Pasti ada. Itu yang saya katakan lagi makin panas, H-4. Nah, nanti tanggal 18-19 katanya mau ada demo besar-besaran di istana coba. Kira-kira bagaimana ya? Itu aja Pak Gindo yang harapan kita kepada pemerintah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi sikap pemerintah ya jelas tadi Pak Sandi Amir menjelaskan pemerintah harusnya berdiri menjadi fasilitator ya, fasilitator di kedua belah pihak berdiri untuk mendamaikan atau mengambil satu jalan terbaik ketika satu konflik atau masalah terjadi. Kemudian pemerintah juga wajib menjaga yang namanya ketentraman dan keamanan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Bapak Ibu sekalian, siapapun. Ya, jadi tidak ada apa namanya pilih-pilih atau tidak ada menganak emaskan. Ya, terus pemerintah juga harus dalam hal ini bertindak tegas ya, bisa mengambil tindakan tegas. Nah, lalu pemerintah juga jangan sampai malah mengambil satu kesempatan ya untuk apapun ya untuk menjaga kelanggengan kekuasaan itu hanya demi menyenangkan sekelompok atau bahkan bisa dikatakan yang secara mayoritas ya. Itu jelas tegas tadi disampaikan oleh. Kemudian ini ada teman-teman kita yang ada di live YouTube. Ini sini mungkin masih ada teman-teman yang mau memberikan pendapat dan opininya, silakan ya. Jangan mungkin
Bang Ido, saya boleh gak opini sedikit aja tentang Ya, silakan, pemerintah? silakan. Oke, Ece ya. kalau kalau dari saya sendiri anak muda ya, kayaknya pemerintah itu kayak nggak punya ketegasan. Gini contoh, kayak misalkan ini contoh aja. Misalkan nih RW ini security-nya tolong tuh dididik gitu ya. Jadi saya merasa toleransi yang kebablasan ya. Udah banyak sekali yang terjadi. Jadi seperti ini salah satu contoh yang bisa kita ketemukan di kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya sifatnya sangat mengganggu. Contohnya, seorang RW ini ya ditemukan misalkan ada segerombolan anak muda nongkrong-nongkrong jam 12, tapi gerombolan mudanya tuh banyak ya, bisa lebih dari 5 orang gitu ya. Ibarat kata bisa berlapan atau 10. Nah, banyak RW yang tidak mau untuk menasehati secara halus atau apapun. Padahal seorang RW bisa tegas, security RW bisa tegas, bisa ini secara halus. Dan mungkin karena RW merasa, oh dia anak sini, meskipun mau dia anak sini, kayak mau RW mana, seharusnya saling menjaga gitu loh, bukan saling bodoh amat deh, udah membiarkan, karena itu sifatnya mengganggu. Pada kenyataannya anak-anak Bunda ini ternyata nyampah, banyak sampah, udah nongkrong di situ nggak dibersihkan. Kayak gitu ya. Akhirnya banyak sampah terus dan apa kotor lah ibarat kata. Nah, ini sangat mengganggu. Dan tadi saya ketemukan di AWK, channelnya AWK ya, Instagramnya dia ada seorang ini seorang apa pemilik toko masih muda. Dia pemilik toko, dia buka toko ya. Nah, dia itu mungkin sudah mengizinkan anak muda itu untuk nongkrong, tetapi jangan lupa dibersihin. Karena ini banyak sekali saya temukan. Saya juga punya salah satu dari temen lah, temen gereja gitu lah, anggota gereja yang rumahnya ada deket-deket, nggak deket banget sih sama rumah saya. Memang ada kadang-kadang doang ada anak-anak nongkrong gitu ya di pagar depan pagarnya dia itu. Tetapi dia bilang, Dek, jangan sampai ini ya. Kalau mau nongkrong, udah saya kasih kamu nongkrong, tapi jangan bising-bising, tapi cuma sampai jam 10. Kan batas sampai jam 10. Memang itu peraturan loh. Jadi ini yang sudah keterlaluan ya menurut saya, toleransi-toleransi tapi dipersalahgunakan sama mereka gitu loh. Nah, jangan lupa kalau udah sampah jangan lupa dibersihin ya, dibuang ke tempat sampah ya. Pokoknya, oh iya Bu, kayak gitu kan. Nah, kita sebenarnya sebagai pemilik rumah males juga, tapi karena kita merasa ini dia orang Islam, anak-anak Islam ya kan, dia di rumah orang Kristen kayak gitu ya kan, kurang baik apa sih non-Muslim ini menurut saya ya gitu. Tapi kita punya hak seharusnya terganggu juga sebenarnya gitu loh, secara manusia gitu loh, secara akal sehat. Ya iyalah terganggu. Ya, tetapi kita begitulah. Ya sudah. Kan dia kan bisa apa di depan rumahnya dia aja, dia ini di teras rumahnya dia aja. Begitu nongkrong ya kan, ngapain di rumah orang lain? Logikanya tuh kita bisa tahu lah ya, ajarannya itu loh gitu loh. Nah, ini tadi channelnya di AWK ya, dia bilang ini pemilik toko mau buka toko pagi-pagi, dia ketemukan, waduh, banyak ini, pokoknya kotornya bukan bukan parah lagi, kotor banget gitu loh. Sampai semua kayak ada banner atau apa jatuh atau apa, pokoknya kegeletak di situ, tikar atau apa, kotor banget, banget banget banget. Sampai si pemilik ini ngomong, ibarat kata ngomong kotor lah, ngomong binatang lah, ngomong yang depannya apa depannya B belakangnya T gitu ya. Kalau bagi saya sebagai manusia wajar gitu loh, karena bisa gak sih ya kalau bolehlah nongkrong, dia mau buka toko jadi nggak bisa gara-gara itu udah keterlaluan kotornya, kan harus dibersihin dulu. Dia bilang, gue mau buka toko jadi nggak bisa ini, ya ampun siapa sih anak-anak muda begini gitu loh, pada nggak diajarin, nggak dididik, dibiarin keluyuran. Itu sangat mengganggu loh. Makanya saya bilang udah banyak keresahan yang terjadi ya dari ajaran yang seperti ini negara nggak bakal maju, karena negara maju itu tidak ada anak-anak kayak gitu, nggak ada ya.
Kakak saya tuh sudah ke Korea udah 3 kali, ke Jepang udah 3 kali dia. Nggak ada tuh yang namanya anak-anak nih ya, anak nih, bahkan anak bayi aja ketika dia di busway ataupun di kereta di public transportasi, nggak ada yang kayak geratak gerutuk ya, di balita geratak gerutuk, gitu ya, atau apa yang kayak nggak bisa diem gitu ya, ngobrol nggak ada. Tenang, tenang, diam, duduk. Sampai saya tanya kakak saya, kenapa ya kak kok bisa ya begitu anak-anaknya, balitanya, anak kecilnya, nggak ada yang keluyuran-keluyuran di jalanan, di gang, terus sampai berkerumunan gitu kan. Kalau orang apa yang orang Islam ini kan nggak hanya satu orang, mereka kan bertiga berkelompok keluyuran kayak gitu kan banyak. Nggak ada kalian temukan kayak gitu, nggak ada. Ya, nggak ada. Tenang, diem. Saya sampai tanya sama kakak saya, kok bisa ya mereka kayak gitu? Ya itulah negara maju. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa ya anak-anaknya itu mengerti di jalanan umum, di jalanan kampung, di jalanan gang, dia mengerti. Ya nggak berisik, nggak bising, nggak teriak-teriak. Kalau dia kan nggak teriak-teriak, main di jalanan, motor nggak ada. Makanya kalau dibilang teman-teman semua, ini negara nggak bakal maju. Dari mana? Balik lagi ke akarnya. Gitu loh, saya katakan balik lagi ke akarnya. Gitu loh. Dulu saya nggak pernah lingkungan kayak gini. Tapi semakin lama, semakin maju ini, semakin tahun bertambah, bukan semakin membaik, tapi makin parah. Makin nggak ada akhlak adab. Jadi ketika kita bilang, apa kita nasihatin yang benar, malah yang bener lah yang diamuk gitu loh, diamuk masa. Kan lucu yang si AWK ini yang saya nonton ketika dia bilang gue nggak bisa apa dia ada video gitu ya share gitu bahwa ada yang resah ini tuh kotor banget dia nggak bisa buka toko ya gara-gara anak-anak mudanya nongkrong di situ nggak bersihin ya dan akhirnya kok malah jadi dia yang minta maaf di foto tersebut mengalami diskriminasi ini bangsa negara apa ini benar apa kata tulang santamer kalau memang begini terus kami lebih baik pisah karena kemanusiaan udah nggak ada, gitu loh. Di mana hak kita sebagai manusia Tuhan aja tidak seperti itu. Tuhan yang menciptakan kita aja tidak seperti itu, gitu loh. Kok jadi diskriminasi? Kok jadi dia yang minta maaf? Sepemilik toko ini yang merasa begini, kok jadi dia yang minta maaf? Dan orang-orang yang berkomentar di Instagram tersebut kayak mulutmu harimaumu, bullshit. Kalau lo di posisinya dia tuh, lo bakal ngomong kayak gitu juga gak? Gue yakin pasti, nggak usah sok-sok suci. Gitu loh kayak kalian kalian langsung menghakimi mulut ini kayak gitu loh sosok suci ajaran kalian sosok suci kalian benci Amerika LGBT makanya tapi kalian lihat rumah ibadah ditutup banyak kelaparan kalian memframing kita nongkrongnya di rumah kita bikin sesuatu di rumah kita ibadah di jalan rumah kita gitu loh. Ya, Jadi terima kasih. benar-benar itu sih, itu aja sih Bang Gindo. Jadi emang kita harus ada ketegasan. Jadi dididik dari pemerintah pun ada pengawasan yang ketat untuk ini. Kenapa bisa negara Korea maju ini. Karena itu gila banget, keren banget. Karena nggak seperti itu ini isi ajarannya itu gitu loh. Balik lagi, mana akarnya yang harus dicabut. Dan tulang santemer sudah ngomong itu berkali-kali. Dan berharap itu ada perubahan didengar oleh semua orang dan akhirnya kita bisa berubah menjadi lebih baik gitu loh thank you Bang. Baik, terima kasih ya Cece, terima kasih buat semua teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya, biarlah apa yang menjadi keinginan kita agar bangsa dan negara ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Walaupun ya banyak tantangan dan rintangan. Hingga saat ini kita melihat bagaimana tingkat toleransi di Indonesia sampai detik ini perubahan belum secara signifikan terjadi. Ya, artinya kita mau menyuarakan ini yang disebut Islamofobia, apakah benar terjadi Islamofobia di Indonesia? Oh tidak. Kristen fobia ya. Karena apa?
ada dasarnya. Seperti Pak Santi Amer tadi katakan, ada yang menjadi pemicunya, ada yang menjadi baranya, artinya ada yang menjadi pokok persoalan yang menyebutkan ini menjadi sesuatu yang fobia, menakutkan. Ya, jadi biarlah kita semakin melihat ke depannya bagaimana bangsa dan negara ini bisa melakukan apa yang terbaik, pemerintah khususnya. Baik Pak, minta tolong untuk di-share Pak untuk yang eh, Galarua hotline bagi Bapak Ibu. Kita berharap semua program, proyek apapun yang Galarua akan lakukan ke depannya, biar Bapak Ibu saudara sekalian bisa mendukung, ya, dukung atau kalau mau menghubungi adapun persoalan permasalahan atau ada tindakan-tindakan yang diskriminatif, nanti kita Galarua akan mendampingi. Bisa menghubungi apapun ya yang akan disampaikan bersama dengan Galarua di hotline-nya 0811 200 66662. Nah, sekali lagi Bapak Ibu rekeningnya dukung terus kegiatan Galarua, rekening BCA di 4500 681 000. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau memberikan donasi, bantuan atau saluran kepercayaannya untuk semua program-program atau rencana kegiatan kerja Galarua ke depannya, silakan ya bagi Bapak Ibu. Peruntukannya silakan dikasih kode 00 untuk iuran anggota, 01 untuk pendampingan hukum, 02 untuk lain-lain operasional kantor dan lain-lain. Ya contoh, silakan diklik ya, misalnya katakan akan mendonasikan dananya untuk pendampingan hukum. Silakan diklik RP 100.001 ya, ditulisnya 100.001 itu untuk pendampingan hukum. Untuk lain-lain di 02 untuk iuran anggota dikasih ya kode sama tetap 00 ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian ya yang mau memberikan bantuan atau memberikan donasinya kepada Galarua agar Galarua tetap bisa terus bekerja, terus eksis bersama-sama memperjuangkan apapun yang menjadi hak kita sebagai warga negara Indonesia yang sama di kedudukannya di mata hukum. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi kami ucapkan. Nah, untuk teman-teman yang ada di live YouTube ya, saya akan coba memberikan satu apresiasi sekali lagi. Bisa dilihat ada hotline-nya kita ya, Bapak Ibu sekalian di Galarua hotline ya, 0811 200 66662. Rekening BCA 4500 681 000. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian share, like, di subscribe, di like dan di share sebanyak mungkin untuk Beta Maluku Channel, Galarua TV dan Ardo Purba Channel agar banyak orang yang semakin diedukasi, semakin diberkati dengan apapun yang telah kita lakukan di Zoom ini. Nah, silakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita coba buat yang mungkin masih ada yang mau menyampaikan pendapat Bapak Ibu yang ada di Zoom. Silakan. Kalau tidak ada, saya akan coba membacakan ya yang di live chat hari ini, malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang ambil bagian ya. I'm inside your phone, thank you. P, Iron Man, terima kasih untuk Pela Gandongnya. Terima kasih Pak Lebah Madu dan lain-lain semuanya teman-teman yang sekalian. Ya, oke. Kita akan, kalau tidak ada lagi, kita akan mendengar satu statement terakhir atau closing statement dari Pak Santi Amer. Nanti setelah Pak Santi Amer, Pak Beta Maluku sepertinya. Silakan Pak Beta ditambahkan.
Shalom Pak Pak Gino, Gantian. terima kasih. Ya, salam Pak. Salam. Silakan Pak. Shalom. Kita ini memang sudah disudutkan tanpa ada belas kasih ya dari umat yang merasa mayoritas di Indonesia ya. Mereka nggak sadar dengan mencuatkan isu Islamfobia, ya, ketakutan terhadap Islam. Sementara yang ditutup adalah rumah ibadah non-Islam. Dan paling banyak adalah rumah ibadah gereja, rumah ibadah umat Kristiani. Ya, nggak tanpa ditutup pun, kalau kita bicara kesetaraan hak, ya, toa-toa masjid itu sudah mengganggu kehidupan kita bahkan sebelum saya lahir itu, ya, didengungkan, diarahkan ke rumah-rumah ya secara umum, tapi sasarannya jelas untuk membisingkan telinga umat yang tidak sumat dengan mereka. Bayangkan 5 hari sekali. 5 kali 1 hari. 5 kali 1 hari. Iya, 5 kali sehari kan? Iya. Iya. Dari masih kita tidur sampai kita mau tidur, sedang tidur, apa kita protes? Kalau kita bicara negara, seharusnya negara yang protes. Karena negara ini bukan negara umat mereka saja. Dan kalau bicara ibadah, bukankah sebaiknya antara pribadi dengan Tuhannya, tanpa harus didengung-dengungkan? Jadi teringat ayat Alkitab, jangan kita, umat Kristen ya, jangan seperti orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang berdiri di pinggir-pinggir jalan berdoa untuk menunjukkan, gua nih beragama loh, gua nih dekat loh sama Tuhan. Kemunafikan, yang ada kemunafikan. Nah ini yang kita rasakan juga dari pihak umat mayoritas di Indonesia ini. Kalau alasannya untuk menghimbau umatnya untuk berdoa 5 hari sekali, bodoh sekali, harus diingatkan terus. Artinya mereka tidak sungguh-sungguh ingin beribadah, harus diingatkan Setuju. terus. Bagaimana? Setuju, benar banget, Bung Beta. Iya. Iya, jadi kalau untuk beribadah itu lebih bagus diam-diam lah. Yang paling penting adalah implementasi perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan showing off-nya bahwa kita ini beragama. Ya, ada saya tergelitik juga, ada kesaksian dari siapa ya? Di YouTube saya dengar, saya lupa namanya. Dia bilang, yang mengaku sebagai Karni Ilyas. Suaranya memang mirip, tapi wajahnya kita nggak tahu. Apa betul itu Karni Ilyas atau bukan. Saya sih masih ragu lah ya, orang bisa suaranya mirip-mirip banyak. Tapi saya sebutnya dia KW ya, KW-nya Karni Ilyas, yang palsu. Dia bilang masjid itu sekarang banyak yang kosong. Jam-jam sholat itu, suaranya menggema, tapi isinya kosong. Iya kan? Dilema dong. Bangun masjid 1 triliun, kosong. Lah untuk apa? Ya kan? Nah kita bicara dari sisi negara. Pemerintah harus tegas. Jangan menggunakan agama untuk dipolitisasi untuk kepentingan yang ternyata tidak memajukan negara ini. Daripada membangun sesuatu yang tidak bermanfaat secara ekonomi, bagaimana investasikan ke lapangan pekerjaan? Ya, BUMN itu jangan cuman kesannya besar, eksis, tapi merugi. Ya, contoh, PLN berapa banyak kerugiannya? Ya, untung ada Ahok di Pertamina bisa save sekian triliun dalam 1 tahun.
Nah, bayangkan kalau di-manage dengan benar, dimodalkan oleh pemerintah, ya, dengan pabrik-pabrik, dengan usaha-usaha yang profitable, saya rasa Indonesia nggak perlu berhutang ke luar negeri. Pajak juga jangan sampai dikorupsi. Negara ini akan maju. Tapi kalau tumpuannya tetap kepada menonjolkan bahwa kita beragama, malah memalukan. Dikenal sebagai umat mayoritas, negara yang berumat mayoritas Islam, tapi korupsinya gila-gilaan. Tiap tahun tetap hutang. Ketidakadilan tetap terjadi. Lah ini gimana negara ini? Mau dibawa kemana? Ya, simpelnya jadi jelas. Seperti ditampilkan kemunafikan yang tanpa obat. Nggak ada obatnya nih kemunafikannya. Menjijikan. Tapi selalu mendengungkan kayak Retno, kita hebat, kita berani lawan Israel, berani walk out dari gedung di PBB itu, ya. Apa sih yang mau dicari, ya? Malu, malu negara luar melihat Indonesia ini otaknya di mana sih? Sekelas Menteri Luar Negeri kayak orang nggak punya wawasan sama sekali, diplomat loh. Ujung tombak diplomatnya Indonesia kan Menlu itu. Memalukan. Jadi kalau kita mau lihat memang framing-framing agama terhadap non-Islam sudah tidak bisa ditolerir. Untuk itu, ya, pemimpin-pemimpin umat Kristen jangan takut bersuara. Ini negara bukan negara agama. Tapi bukan berarti juga Anda membawa agenda politik Anda di dalam negara ini. Agenda politik agama, jangan. Kita tujuannya apa ini negara kita? Mensejahterakan masyarakat Indonesia, menegakkan hukum yang berkeadilan, ya. Terutama menghapus itu semua aturan-aturan agama yang ada di negara ini, ya. Sehingga kita bisa bersosialisasi tanpa ada batas-batas, ada tembok-tembok pemisah, tanpa harus ada kemunafikan di antara kita. Ya kan? Aneh kok, aneh. Ya harus berani, kita harus berani terus bersuara dengan objektif, data fakta kita ungkap bahwa negara ini bisa berhasil apabila politik agama dibuang jauh-jauh dari politik negara, kemudian implementasi hukum yang hukum positif yang berlaku tanpa pandang bulu kepada siapapun. Ya. Ya, itu aja mungkin. Bagaimana caranya ya? Kita berharaplah Pak Prabowo di pemerintahan setelah dilantik Oktober nanti bisa membenahi ini semua. Ya. Bahkan itu Maruf Amin harus dituntut, dibawa ke pengadilan itu, model-model Maruf Amin, MUI yang mengacau dengan isu-isu agama, dengan politik agama mereka. Mengacau. Dalam konteks negara Republik Indonesia ya, berdasarkan Pancasila. Mereka mengacau dan mereka anti Pancasila. Saya yakin kalau sampai nanti terus begini, kemudian terjadi gesekan, perpecahan, bukan hanya antar agama, bahkan antar mereka sendiri, Islam dengan Islam sendiri, ya, Syiah dengan Sunni sendiri, Ahmadiyah ya janganlah, kecil dia, nggak punya kekuatan. Ini kalau sampai terjadi chaos hanya karena alasan agama, keyakinan mereka, kami akan bersuara untuk bawa ini ke pengadilan internasional. Kita akan tuntut. Ya, kita akan tuntut. Negara ini udah aneh. Dan kita semua yang di dalam, yang saya lihat masyarakat Indonesia tidak terbawa arus, tidak melihat, wah ini terancam bener ini. Kehidupan berbangsa bernegara dengan politisasi agama ini. Terancam. Ya memang banyak umat Islam juga yang tadi dikatakan Pak Santi Amer moderat ya. Tapi moderatnya juga tidak terlepas dari keyakinan mereka sendiri. Entah keyakinannya masih
masih solid atau sudah ada keraguan di dalam keyakinannya. Tapi yang saya bilang, saya katakan bahwa mereka sendiri tidak bisa keluar dari kotak itu karena mereka terkurung oleh pengetahuan yang mereka sudah terima semenjak mereka dari lahir, tanpa mau melihat perbandingan dunia luar. Tadi Cece sudah bilang bahwa Turki dulu Kristen Ortodok, ya, Iran juga dulu banyak masyarakat Kristen dan Yahudi. Afghanistan juga dulu nggak seperti yang dikuasai oleh apa ini? Taliban. Apa Taliban. namanya Pak? Taliban. Taliban. Iya, Taliban. Sehingga terbelakang, ya kan? Mereka harusnya melihat keterbelakangan negara-negara itu terjadi karena apa? Karena agama. Ya, Syria bagaimana hancurnya? Karena apa? Agama. Lah terus masih mau mencontoh sesuatu yang jelas-jelas hancur, buahnya berantakan, mau ditanam lagi pohon yang sama, kan tolol. Ya kan? Nah, di belakang ini siapa? Di belakang ini tokoh-tokoh politik Islam yang di Indonesia ini yang menggunakan kesempatan untuk menghancurkan Indonesia dengan tujuan mereka mendirikan negara agama, yaitu Yusuf Kala, MUI termasuk di dalamnya, ya, yang mengarahkan kepentingan mereka untuk merusak Indonesia dan membodohi masyarakat dengan alasan agama, iming-iming surga, tapi hidupnya kayak di neraka. Kan kayak di neraka jadinya nih. Ya, mayoritas betul umat Islam. Dan yang miskin siapa? Ya mereka berarti mayoritas yang miskin juga. Dan makin dibodohi terus. Dibolak-balik seakan-akan mereka miskin itu karena Indonesia bukan bersyariah. Ya, rusak dong otaknya dicuci terus kayak gitu. Makanya berpikir di luar kotak. Dunia ini tinggal klik aja di cellphone kalian, lihat perbandingan negara-negara di dunia ini. Mana yang maju, mana yang terbelakang, mana yang hancur. Ya, mayoritas yang hancur yang seperti disebutkan tadi adalah negara yang masih berharap pada ideologi agama, penerapan ideologi agama. Itu fakta. Fakta. Ya. Pak Prabowo kita berharap dengan Gibran mau lebih nasionalis pola pikirnya, pisahkan semua tuh agamis dari Republik Indonesia. Politik agama itu dipisahkan semuanya. Pak, kalau perlu ditindak hukum, ya, ditindak hukum. Malah mereka itulah provokasi penghancur Indonesia. Mereka itu provokasinya. Saya sering berpikir gini, asumsi tapi ya, apa ini mereka lakukan untuk menutupi borok tindakan mereka untuk aman saat melakukan besar-besaran. Ada sesuatu di belakang ini, ya. Jadi mereka korupsi, begitu mau bersuara mereka timbulkan isu agama. Contoh sama persis yang terjadi di tragedi 1999 di Maluku. Sama persis. Setiap kali Soeharto mau didemo, terjadi letupan di Maluku. Sampai akhirnya pecah 19 Januari 1999. Dan kemudian mereka kirim jihad-jihad banyak ke Maluku. Ya kan? Nah ini mungkin seperti itu. Yang nggak bisa kita abaikan. Fakta itu. Ya. Dan ini kalau terjadi di Indonesia ya selesai, bubar jalan. Belum terlambat untuk Pak Prabowo membenahi, ya. Banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Selama tolok ukurnya bukan dari agama, Indonesia pasti maju. Mungkin itu Pak Gindo. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Beta untuk pendapatnya dan opininya, biar pemerintah mendengar ya apa yang menjadi suara-suara kita, gala ruang, biarlah kiranya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang mendengarkan, harapan kita share sebanyak mungkin, like ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu men-share ini, maka teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain bisa teredukasi, bisa melihat fakta dan kebenaran yang terjadi sebenarnya tentang
apa yang kita maksud dengan Islamofobia tadi. Oke, baik. Untuk sekali lagi sebelum Pak Santi Amer closing statement, nanti tolong ditutup dalam doa sama Cece ya. Ya, Cece masih ada ya. Baik. Sekali lagi Bang. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ya yang mau mendonasikan dananya ke rekening BCA, Yayasan Galarua dan Perkumpulan Galarua Pancasila Abadi di nomor rekening BCA 4500681000 ya. SK Kemenkumham RI nomor AHU strip 0006506 titik AH titik 01 titik 01 titik tahun 2022. Visi dan perkumpulan Galarua. Yayasan dan Perkumpulan Galarua, visi perkumpulan yang senantiasa memenuhi panggilan tugas bela negara untuk keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila, serta berlandaskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais. Misi mengawal, menjaga kemurnian, dan konsistensi implementasi Pancasila, serta pembukaan Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan landasan konstitusi negara Republik Indonesia baik dalam keadaan damai maupun krisis. Demikian Bapak Ibu, silakan Pak Ketua nanti langsung ditutup dalam doa oleh Cece. Silakan Pak Ketua, closing statement. Terima kasih Pak Gindo. Jadi teman-teman ya, kalau kita pelajari tadi apa Islamofobia itu yang terjadi di negara Barat sejarahnya, di Indonesia itu tidak ada Islamofobia. Ini adalah suatu stigma yang sengaja digaungkan. Sebenarnya yang ada itu adalah Kristenofobia dan non-Muslimofobia. Anda takut jumlah Anda berkurang, padahal tidak ada kristenisasi. Itu satu. Yang kedua, para tokoh agama, siapapun Anda, agama manapun, ajarlah umatmu untuk berpikir cerdas. Ajarlah jemaatmu berpikir cerdas, mencintai bangsa dan negara ini, mencintai sesama manusia, tidak tanpa memandang suku, latar belakang, dan agamanya. Kita ini adalah satu warga negara Indonesia yang dipersatukan di Indonesia ini. Yang ketiga, para ketua umum partai, berilah pendidikan politik kepada anggota-anggota Anda. Jangan berperilaku seperti preman, jangan berperilaku seperti Anda ini menguasai negara ini. Negara ini bukannya negara nenek moyang Anda. Ya. Kepada pemerintah Republik Indonesia, berlakulah sebagai fasilitator, sebagai regulator, sebagai dinamisator. Bila perlu, kalau sudah mengganggu keamanan nasional, ketertiban nasional, buang itu demokrasi, tidak ada perlu dipakai demokrasi itu untuk sasa demikian. Karena kalau tidak ada keamanan nasional, tidak ada ketertiban nasional, bangsa ini tidak bisa membangun dan kita akan menjadi bangsa yang gagal. Itu aja dari saya, Pak Gindo. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam dan selamat menjalankan ibadah puasa ya besok. Lanjut Pak. Terima kasih Pak Sandana. Silakan. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk Zoom kita kali ini. Tuhan, kami berharap ini akan ditonton ke seluruh masyarakat Indonesia, Bapak, bahkan maupun di pelosok, dimanapun mereka berada, Bapak. Kami berharap bahkan channel ini bisa sampai ke presiden kami yang akan menjadi presiden kami selanjutnya, Bapak Prabowo dan Gibran. Dan kami berharap Bapak, edukasi yang kami berikan ini membuka semua mata masyarakat di Indonesia ini agar kita mau berubah, kita tidak mau terpecah, agar tidak ada lagi hal-hal yang isu-isu agama
mempolitisasi, mendiskriminasi. Kita mau negara kami ini aman, damai, sejahtera. Biarlah ada perubahan Bapak, terutama dari pemimpin-pemimpin kami Bapak. Dan itu yang harus dipraktekkan Bapak, supaya kami berharap pemimpin kami juga Bapak untuk bisa berubah, mau memajukan, mensejahterakan, dan punya hati untuk nggak melayani Bapak, bukan hanya kepentingan diri mereka. Tuhan, telah banyak yang terjadi dan kami telah membicarakan semua hal di sini Bapak. Dan dari sejarah, dari dulu sampai saat ini Bapak, bahkan kedua orang tua saya sendiri pun merasakan bahwa ini semakin hari semakin mengerikan gitu. Dan kami berharap tidak ada lagi perpecahan yang seperti dulu-dulu Bapak, yang kayak tahun 98 dan sebagainya. Tidak ada lagi Bapak, perang pada dan lain-lain sebagainya. Kami hanya bisa berdoa Tuhan, dan kami hanya bisa mengedukasi, mempraktekkan, mengasihi musuh kami, mendoakan musuh kami Bapak. Tapi semuanya itu juga Tuhan, kami serahkan, panjatkan seluruhnya pada-Mu saja. Tuhan Yesus baik, berkati keluarga kami di Zoom ini maupun yang menonton YouTube Live. Tuhan jamah mereka, sertai, bimbing, lindungi mereka semua Bapak. Biarlah kami semua Tuhan jagai di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Cece, terima kasih semua teman-teman Bapak Ibu yang ada di Zoom, di live YouTube. Terima kasih yang sudah setia menonton siaran. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu kembali. Besok kita ada Zoom ibadah bersama Zoom Galarua. Ya, nanti ada hamba Tuhan yang akan melayani kita besok di jam, biasanya kita melakukan live-nya di jam sore ya, jam 5 ya. Baik. Terima kasih Bung Beta, terima kasih semuanya. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih untuk pendengar Beta Maluku Channel. Tetap kita dukung perjuangan kita bersama lewat Yayasan Galarua Nusantara Abadi. Bila berkenan, baik materi maupun moral, yang terutama adalah semangat. Di dalam berjuang ini, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu wadah. Wadah ini sudah ada. Tanpa dukungan dari semua sahabat-sahabat yang mendengarkan, bahkan semua yang belum mendengarkan tapi mempunyai hati yang sama, silakan hubungi Yayasan Galarua Nusantara Abadi. Terima kasih Pak Sanjamer, Cece, Bulis, Bu Linda, Pak Gindo, dan semua teman-teman di Galarua. Kami tutup acara ini berharap untuk tetap semangat, tetap bersatu hati, tetap melihat persoalan dengan objektif, berani bersuara, dan mau tetap melangkah mencapai keadilan yang kita cita-citakan di Indonesia. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, terima kasih.